Bab 1081, Yaksa Hitam. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fang Yu tanpa ekspresi, menatap nenek pendeknya di depannya, dan bertanya, Nyonya tua, apa hubunganmu dengan pohon dewa kuno? Mata nenek terus menyipit, dan terbuka lebar, memperlihatkan mata kecil dan aneh itu. Ledakan, dia tidak menjawab pertanyaan Fang Yu. Sebaliknya, dia memegang tongkat gabus di tangannya dan membantingnya ke tanah. Kekuatan tak terlihat meledak ke arah dada Fang Yu. Ledakan, terdengar suara teredam. Fang Yu berdiri di sana, tidak bergerak, tanpa mengerutkan kening. Cepat dan jatuhkan anak ini. Kerumunan di sekitarnya bereaksi, meraih senjata di tangan mereka dan bergegas ke depan. Fang Yu melirik orang-orang ini, matanya acuh tak acuh. Memanggil. Kerumunan di sekitar mereka hanya merasakan kekuatan besar menahan diri, tidak mampu bergerak. Untuk sementara waktu, hampir 200 orang hadir, semuanya berdiri kaku di tempatnya. Adegan itu sangat lucu. Wajah orang-orang ini kaget, dahi mereka berkeringat. Beberapa orang mengertakkan gigi dan mencoba melepaskan diri, tetapi ternyata mereka tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Jangan ganggu kamu, Fang Yu berkata dengan ringan. Kamu akan segera mengetahui wajah sebenarnya dari wanita tua ini. Pembudidaya manusia. Nenek menatap Fang Yu, ekspresinya berubah tak tertandingi. Dengarkan kamu bukan ras manusia. Fang Yu bertanya sambil sedikit menyipitkan matanya, lalu ras macam apa kamu? Dewa kuno, tolong beri aku kekuatan untuk membunuh umat manusia ini. Nenek mengangkat tongkat berkepala ular di tangannya dan berkata dengan keras. Saat ini, dia penuh amarah dalam pidatonya, dan dia tidak setua dan lemah seperti yang biasanya dia ungkapkan. Ledakan, dia meraung, dan pohon suci kuno di belakangnya segera meledak dengan suara. Fang Yu menoleh dan melihat dedaunan di pohon suci kuno bersinar dengan cahaya biru yang kuat. Putus asa, sehelai daun berkilauan jatuh dari dahan dan langsung mendarat di tongkat berkepala ular di tangan nenek. Bas, seluruh kruk langsung bersinar biru. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan akan muncul darinya. Dewa kuno sedang pamer. Kerumunan suku di belakang berteriak kaget. Nenek berdiri di depan Fang Yu, dengan wajah keriput menunjukkan senyuman cemberut, memegangi kruk, menggedor wajah Fang Yu dengan berani. Gerakannya tidak cepat. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, seolah menahan pukulan itu. Puff-puff. Pada saat ini, puluhan cabang yang sangat panjang tiba-tiba menonjol di dalam kaki. Setelah terjerat, kekuatan besar muncul, dengan paksa menyeret Fang Yu ke bawah tanah. Ledakan, kaki Fang Yu langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini, bagian kepala ular dari kruk juga mengetuk dahi Fang Yu. Menusuk, Fang Yu dengan paksa mengangkat tangan kanannya dan dengan paksa merobek dahan yang diikatkan di lengannya. Ledakan, kruk itu mengenai lengan kanan Fang Yu. Pukulan yang kelihatannya ringan, tapi mengandung kekuatan yang menakutkan. Cahaya biru bermekaran, dan kekuatan mengerikan akan meledak. Sosok Fang Yu mundur lebih dari 10 meter ke belakang, dan bahkan tanah pun terguncang oleh jurang. Dan nenek sendiri tidak bisa menahan penyebaran kekuatan ini, dan terjatuh. Ledakan, nenek langsung jatuh ke tanah lebih dari 20 meter. Fang Yu berdiri dengan mantap, mematahkan dahan yang terjerat kakinya. Nenek, orang-orang dari suku Dazhao yang ditahan oleh Fang Yu, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka berteriak. Kamu, seorang pemuda, benar-benar melakukan sesuatu pada orang tua seperti itu, apakah kamu menginginkan wajah? Pria pemberani itu menatap Fang Yu dan meraung. Ya, tak tahu malu, jika ada sejenisnya, bunuh kami. Semua, jika tidak kami akan mengutukmu selamanya. Fang Yu melihat para teriakan ini. Wajah semua orang berubah, dan suara mereka tiba-tiba berhenti. Namun dengan iman, rasa takut di hati mereka telah berkurang banyak. Dewa kuno, tolong hukum orang ini. Tolong bunuh dia di tempat. Orang lain berdoa, tepat ketika semua orang menatap Fang Yu. Fang Yu mengangkat alisnya dan mengulurkan tangan kirinya. Nenek yang terjatuh jauh terbang menuju Fang Yu tanpa terkendali. Ledakan. Detik berikutnya, Fang Yu mencekik tenggorokan neneknya dengan satu tangan dan mengangkatnya ke udara. Aku tidak hanya akan melakukan sesuatu padanya, aku juga akan membunuhnya di depanmu. Fang Yu mencibir melihat sekelompok anggota suku di depannya. Ketika semua orang di suku di belakang mendengar kata-kata ini, mereka merasakan jantung mereka berdetak kencang,
dan seluruh tubuh terasa dingin, seperti jatuh ke dalam gua es. Nenek saat ini, darah hitam keluar dari sudut mulutnya. Apakah kamu terlalu banyak menyerap sari dan darah, terlalu banyak nutrisi, sehingga warna darah menjadi hitam? Fang Yu memandang neneknya dan berkata dengan sinis. Gluk, terdengar suara kertakan di mulut nenekku. Fang Yu hendak berbicara, nenek tiba-tiba membuka mulutnya. Memanggil, tapi dia merasa ada yang tidak beres. Ketika saya berbalik, saya menemukan zat hitam itu terbang kembali. Biologis, Fang Yu sedikit mengernyit, dan telapak tangan kirinya bergerak maju. Kemarahan yang kuat meledak, massa materi hitam meledak di udara. Fang Yu berbalik, namun saat ini, nenek masih membuka mulutnya. Potongan materi hitam berjatuhan dari udaranya. Fang Yu menundukkan kepalanya dan melihat dengan hati-hati, hanya untuk menyadari bahwa ini adalah sejenis makhluk muda. Ukurannya hanya setengah kepalan tangan, tapi mereka punya anggota badan. Saat ini, mereka semua jatuh ke tanah. Para dewa kuno, tolong beri mereka kekuatan kehidupan dan biarkan mereka tumbuh dengan cepat. Nenek berteriak, bas. Di belakang pohon suci kuno, lebih dari selusin daun bercahaya berguguran. Daun-daun ini jatuh tepat pada setiap makhluk muda. Dengan kilatan cahaya, makhluk-makhluk ini, yang awalnya hanya berukuran setengah kepalan tangan, segera bertambah besar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ukuran mereka dengan cepat tumbuh sebesar Tibetan Mastiff. Saat cahayanya menghilang, Anda dapat melihat penampakannya. Anggota badannya berada di tanah, dan punggungnya memiliki sepasang sayap yang sangat kecil dibandingkan dengan tubuhnya, seperti kelelawar. Dan kepala mereka, terlihat seperti wajah manusia. Kulitnya berwarna hitam kebiruan, dan di bawah kedua mata bulat besar itu hanya terdapat dua lubang hidung yang rata, dan bagian bawahnya berupa mulut yang besar. Sudut mulutnya ditarik ke bawah hingga memperlihatkan dua gigi tajam dan tajam. Begitu dia melihat kemunculannya, Fang Yu mengingat pengenalan relevan yang dia lihat di sebuah buku kuno. Ini adalah yaksa gelap, bukan ras asing, tapi monster-monster. Terlebih lagi, itu adalah monster yang telah punah selama ribuan tahun. Fang Yu memandang neneknya, sedikit terkejut. Keluarkan larva Dark Yaksa dari mulutnya. Mungkinkah nenek ini bukanlah ras asing, melainkan monster berwujud manusia? Semua orang di suku belakang juga terkejut saat ini. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri sekumpulan benda yang dimuntahkan dari mulut nenek, dan daun-daun berguguran dari pohon suci kuno mengubah benda-benda hitam ini menjadi monster saat ini. Binatang berwajah manusia semacam ini. Itu membuat Anda kaki terasa lembut hanya dengan melihatnya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang ini jelas bukan hal yang baik. Tapi itu berasal dari tubuh nenek. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu sangat menakutkan. Untuk sementara waktu, anggota suku tidak berdarah dan kebingungan. Oh, seperti yang dipikirkan Fang Yu, total 16 binatang Yasha hitam bergegas maju. Ledakan. Pada saat yang sama, nenek meledak dengan momentum dan melepaskan diri dari tangan kanan Fang Yu. Menghadapi binatang Yasha hitam itu, Fang Yu tidak menghindar, tetapi mengangkat telapak tangan kanannya. Ledakan. Telapak tangan ini langsung meledakkan 16 monster Yasha hitam di depannya. Fang Yu menoleh untuk melihat nenek. Pada saat ini, nenek telah mundur 10 meter, dan memegang tongkat berkepala ular lagi di tangannya. Dia menatap Fang Yu, cahaya dingin muncul di matanya. Yasha menurut, nenek berkata dengan dingin, orang ini hancur berkeping-keping. Setelah berbicara, dia menginjakkan tongkatnya ke tanah lagi. Ledakan, suara kruk yang menyentuh tanah seperti memberi perintah. 16 binatang Yasha hitam bergegas menuju Fang Yu lagi, serangannya lebih sengit dari sebelumnya. Beberapa dari mereka membuka mulut ke udara. Api hitam menyembur keluar dari sana. Api neraka. Dokumen yang dilihat Fang Yu sebelumnya mencatat metode serangan utama Black Yaksa. Ini apinya. Ciri-ciri api jenis ini digambarkan dengan sangat mengerikan di dalam buku itu. Dikatakan bahwa sekali dia terkontaminasi api neraka, dia tidak akan pernah bisa menghilangkannya sampai jiwanya dibakar. Wow, pada saat ini, beberapa api hitam meledak ke arah Fang Yu. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan mengangkat telapak tangan kanannya. Cahaya keemasan mekar. Segel rumit muncul di depan telapak tangan. Boom! Beberapa api neraka meledak di atas segel emas. Fain bersinar lebih intens. Api neraka begitu terisolasi sehingga tidak mampu menembus segel emas. Tetapi pada saat yang sama,
selusin binatang Yasha hitam lainnya sudah mendekati Fang Yu. Beberapa dari mereka membuka mulut, dan beberapa mengangkat cakarnya. Dan gigi tajam di mulut mereka, serta paku tajam di cakar mereka, semuanya menyulut api hitam. Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak. Ledakan. Detik berikutnya, tubuhnya meledak dengan aura yang kuat. Binatang Yasha hitam yang bergegas ke atas diledakkan kembali. Pada saat yang sama, Fang Yu menjabat tangan kanannya sedikit. Jingwang Fain terkejut, dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Fain mengeluarkan energi yang menakutkan, dan bergegas ke depan ke arah 4 binatang Yasha hitam yang menyemburkan api neraka. Keempat binatang Yasha hitam langsung ditelan oleh energi ini, dan terbang menuju hutan di belakang. Ya Tuhan, tolong bantu kami untuk membunuh anak ini sepenuhnya. Melihat kekuatan Fang Yu, wajah nenek berubah, mengertakkan gigi, mengangkat kepalanya untuk melihat pohon suci kuno di depan, dan berkata dengan keras. Tusuk. Begitu suaranya jatuh, tanah di bawah kaki Fang Yu tiba-tiba meledak menjadi tumpukan cabang dalam radius 1 meter. Cabang-cabang ini datang dari segala arah, langsung menyelimuti tubuh Fang Yu, dan membungkusnya lapis demi lapis hingga tubuh Fang Yu tidak terlihat di luar. Pada saat ini, monster Yasha hitam di kedua sisi segera membuka mulutnya, dan api hitam menyembur keluar dari mulut mereka. Api hitam meledak di dahan kering, dan langsung menyulut dahan itu. Wow, penyebaran api neraka sungguh luar biasa. Melihat hanya dalam 2 atau 3 detik, sekelompok besar cabang di tengahnya menyala. Dan Fang Yu termasuk dalam kelompok besar cabang ini. Konsekuensinya bisa dibayangkan. Bising, api neraka dengan cepat menyebar ke bagian dalam dahan. Cabang-cabang yang terbakar api neraka langsung berubah menjadi abu hitam, dan helaian asap hitam membubung. Melihat pemandangan ini, Kai Kai tergantung di udara di belakangnya. Matanya melebar, matanya dipenuhi ketakutan dan kengerian. Su Changge sama sekali tidak mengkhawatirkan situasi Fang Yu. Dia tahu bahwa Fang Yu akan mampu menyelesaikan masalah nenek di depannya. Saat ini, dia sedang mengertakkan gigi, memegang belati kecil di tangan kanannya, dan memotong dahan di belakangnya dengan kuat. Dia tahu betapa tajam belatinya, tapi dia tidak bisa memotong cabang-cabang ini. Andalkan. Saya juga seorang kultivator pada tahap transformasi. Saya terikat di udara dengan seorang adik perempuan yang belum pernah berlatih sebelumnya. Saya bahkan tidak bisa bergerak. Su Changge hanya merasakan pipinya panas, yang cukup memalukan. Di tanah, nenek memandangi asap hitam yang membubung di depannya, dengan senyuman sinis di wajahnya. Dia tahu betul bahwa di bawah cakupan api neraka sebesar ini, selama dia adalah manusia, mustahil untuk bertahan hidup. Jangan pernah mencoba menghujat dewa-dewa kuno. Nenek menoleh dan melirik ke arah sekelompok personel suku di belakang. Dia tahu bahwa beberapa metode yang dia tunjukkan sebelumnya pasti akan membuat orang-orang di suku tersebut ragu dan terguncang. Namun nyatanya, dia tidak peduli lagi. Bagaimanapun, lusa, dia tidak perlu tinggal di suku kecil ini, dan dia tidak membutuhkan kelompok orang ini. Para anggota suku memandang neneknya dengan ekspresi ketakutan. Nenek saat ini benar-benar berbeda dari Alice yang baik di masa lalu. Matanya melebar, memperlihatkan 2 bola mata kecil, yang terlihat sangat menakutkan. Hanya memandang satu sama lain akan membuat Anda merasa sangat tidak nyaman. Di mana nenek tua itu? Ledakan. Pada saat ini, nyala api neraka yang menyala di depan tiba-tiba meledak. Sesosok yang bersinar dengan cahaya keemasan bergegas keluar dan bergegas menuju lokasi nenek. Wajah nenek berubah drastis, dan dia buru-buru mengangkat tongkat gabus di tangannya. Namun, kecepatannya tidak secepat Fang Yu yang berada di dekatnya. Ledakan. Fang Yu menendang dan langsung menendang dada neneknya. Engah. Nenek menyemprotkan darah hitam, dan tubuhnya terbang keluar. Roar. Melihat nenek itu dipukul dengan keras, Yasha bis hitam di belakang segera menjadi ganas dan bergegas menuju Fang Yu. Beberapa monster Yasha hitam terbakar api neraka di sekujur tubuh. Fang Yu menoleh. Tidak ada jejak emosi di pupilnya seperti nyala api. Dia mengepalkan tangan kanannya, cincin halus di jari telunjuk bersinar. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, dan menyerang monster Yasha hitam yang melompat ke depan. Retakan. Di udara di depan kepalan tangan, banyak retakan muncul seperti kaca. Di saat yang sama, 16 monster Yasha hitam yang berjarak 5 meter menjadi kaku di udara. Ledakan. Dalam sekejap, tubuh 16 monster Yasha hitam meledak bersamaan. Ini adalah ledakan yang menyeluruh.
Fang Yu menarik tinjunya. Ruang yang hancur di depannya perlahan-lahan diperbaiki. Fang Yu menoleh dan menatap neneknya yang terbaring di kejauhan. Nenek saat ini, matanya terbuka lebar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Satu pukulan, bunuh 16 monster Yasha hitam. Ini adalah yaksa hitam yang dia tanam selama hampir 200 tahun. 16 binatang Yasha hitam ini, ditempatkan di luar, cukup kuat untuk menyebabkan kekacauan di dunia seni bela diri musim panas saat ini. Bahkan bisa dipastikan ribuan biksu akan mati di bawah cakar binatang Yasha hitam itu. Tapi sekarang, mereka baru saja dibunuh. Itu benar-benar musnah, dan tidak ada kemungkinan untuk pulih. Mata nenek terbuka lebar, dan dia hampir tidak bisa mempercayai fakta di hadapannya. Fang Yu perlahan berjalan menuju neneknya, dan berkata dengan dingin, apa cara lain yang kamu miliki, kamu dapat menggunakannya di saat-saat terakhir. Nenek kembali sadar, ekspresinya ngeri, dan segera mengangkat tongkat di tangannya. Ledakan, sebuah kekuatan besar menyerang, dan dia tidak bisa memegang tongkat di tangannya. Kruk itu terbang langsung ke tangan Fang Yu. Fang Yu mengambil tongkat berkepala ular di tangannya, mengamatinya, dan dengan sinis berkata, kamu sangat mirip dengan para penyihir itu. Selama pidatonya, Fang Yu meraih bagian tengah kruk dengan tangan kanannya dan mengguncangnya dengan keras. Retakan, kruk tersebut langsung dibagi menjadi dua dan dilempar ke tanah. Nenek ketakutan, dan tiba-tiba melihat Su Changge dan Kai Kai yang masih tergantung di udara di belakangnya, dan berteriak, jika kamu membunuhku, mereka akan dikuburkan bersamaku. Bentak, saat dia berbicara, Fang Yu tiba-tiba menepuk telapak tangannya. Cabang Su Changge dan Cai Cai terikat ke belakang, tiba-tiba patah. Keduanya jatuh dari ketinggian beberapa meter di udara. Terima kasih bos. Su Changge membuang dahan di tubuhnya dan berkata dengan keras. Dan Kai Kai terjatuh ke samping. Su Changge berjalan menuju Cai Cai, mencoba mengangkatnya. Namun saat ini, Kai Kai kembali menjulurkan puluhan akar pohon untuk membungkusnya. Ledakan, kemudian Kai Kai diseret ke tanah bersama dahannya. UU membaca www.uukansu.com. Kai Kai, Wen Shao, yang masih duduk terpuruk di tanah di belakangnya, mengubah wajahnya dan berteriak memilukan. Fang Yu mengerutkan kening. Hahaha, nenek di depannya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sejumlah besar cabang bermunculan lagi di tanah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang-orang yang diinginkan para dewa kuno. Orang-orang yang ingin diselamatkan oleh para dewa kuno, jika Anda seorang manusia, tidak ingin menyelamatkan mereka. Nenek tertawa, inilah kekuatan para dewa. Setelah mengatakan ini, nenek dibawa dengan dahan ke tanah. Di sekeliling, tiba-tiba terdiam. Bos, Su Changge ingin berlari ke sisi Fang Yu. Fang Yu memberi isyarat untuk memberi isyarat kepada Su Changge agar berhenti. Wajah Su Changge berubah dan langsung berhenti. Fang Yu melihat ke depan, neneknya masuk ke dalam lubang yang muncul di bawah tanah, dan cahaya aneh muncul di matanya. Mata wawasan, buka. Pada saat ini, nenek yang dibawa ke lokasi tertentu di bawah tanah muncul di bidang penglihatan Fang Yu. Kamu tidak bisa lari. Mulut Fang Yu meringkuk, menunjukkan senyuman dingin. Dia mengangkat tangan kanannya yang bersinar keemasan, berlutut, dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh tanah meledak. Kekuatan besar menyebar. Su Changge di belakang Fang Yu, serta sekelompok personel suku Da Zhao di kejauhan, semuanya diledakkan oleh kekuatan ini. Di saat yang sama, kekuatan mengerikan meledak ke arah nenek yang bergerak cepat di bawah tanah. Boom! Violent dengan cepat menembus jarak 100 meter. Sang nenek yang terbungkus dahan sudah tenang. Namun merasakan kekuatan dari atas, wajahnya berubah drastis dan matanya melebar. Ya Tuhan, selamatkan. Boom! Sebelum nenek saya selesai berbicara, dia terkena kekuatan yang menakutkan. Boom! Bahkan di tanah, Anda bisa merasakan suara gemuruh sedalam 100 meter di bawah tanah. Bahkan tanah pun bergetar. Fang Yu berdiri di tengah-tengah tanah yang retak, melihat ke bawah ke tanah di bawah kakinya. Di antara pupil merah, tanda putih berputar. Dia memastikan apakah nenek telah meninggal sepenuhnya. Dalam pandangannya, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri tubuh neneknya diledakkan menjadi sampah. Tetapi berdasarkan pengalaman sebelumnya berurusan dengan mayat, dia tahu bahwa meskipun tubuhnya hancur berkeping-keping, dia tidak dapat memastikan kematiannya. Sebagian besar makhluk non-manusia ini memiliki vitalitas yang sangat kuat. Fang Yu terus memperluas visinya,
mengamati situasi. Di bawah tanah, setelah beberapa detik, dia akhirnya yakin neneknya telah tiada. Dia mengangkat kepalanya dan hendak berbalik. Tuanku, tolong ambil tindakan dan selamatkan saya. Saya bersedia menjadi sapi dan kuda untukmu, menjadi budak seumur hidupmu. Wen Shao berlari ke depan dan berlutut di depan Fang Yu, terus-menerus bersujud. Aku akan menyelamatkannya. Fang Yu melirik Wen Shao dan berkata dengan ringan. Setelah berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Bas, cincin roh bumi di jari tengah bersinar. Saat ini, Kai Kai sedang ditarik jauh ke bawah tanah. Dari sudut pandang arahnya, pohon dewa kuno ini sepertinya ingin menyeretnya ke tengah-tengah akar pohon yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, hatinya tergerak. Cincin roh bumi bersinar dengan cahaya yang kuat. Boom! Pada jarak 100 meter di bawah tanah, cabang-cabang melilit ke arah pergerakan industri pertambangan, dan tanah tiba-tiba mulai memadat dan menjadi sangat keras. Cabang-cabangnya tersangkut di lapisan tanah ini dan tidak bisa bergerak. Memanfaatkan waktu ini, Fang Yu mendesak cincin roh bumi lagi. Boom! Mengumpulkan tanah di bawah tubuhnya, dia mulai mendorongnya ke atas, dengan sangat cepat. Dengan kecepatan ini, tidak butuh waktu 10 detik untuk membuat Kai Kai kembali ke tanah. Namun sebelum 2 detik, dahan itu tiba-tiba bergerak lagi. Wow, Kai Kai ditarik ke arah lain dan dilanjutkan menuju pusat akar. Fang Yu mendesak cincin roh bumi untuk ditutup kembali. Tapi ruang bawah tanah terlalu luas. Fang Yu mendesak cincin roh bumi untuk menghindari cedera pada Kai Kai, akan sulit untuk menutup segala arah dalam waktu singkat. Fang Yu melihat ke tengah akar pohon dengan penglihatan Eye of Insight. Melalui campur tangan akar pohon, ia menemukan sebuah titik di tengah akar pohon. Jika Anda memperbesar, garis luarnya menjadi elips peri. Itu dipisahkan oleh kulit virus yang tebal. Dan bagian dalam kulitnya, dipenuhi darah. Di dalam darahnya masih banyak terdapat pecahan tunggul tubuh manusia. Melihat pemandangan ini, mata Fang Yu sedikit berubah. Saat ini, dia tahu, genangan darah di ruang bawah tanah di belakang rumah kecil itu bukan khusus untuk nenek. Jelas sekali, yang benar-benar membutuhkan darah manusia, inilah yang disebut pohon dewa kuno. Meski lokasi ruang bawah tanah jauh dari pohon keramat kuno, namun akar dari pohon keramat kuno dapat dengan mudah meluas hingga ke lokasi ruang bawah tanah. Cabang-cabang ini seperti ruang penghisap darah yang tak terhitung jumlahnya, dan darah diambil dari genangan darah di ruang bawah tanah dan diangkut ke sini. Dan kulit oval ini, adalah perut pohon dewa kuno. Fang Yu berpikir sejenak, melihat ke atas. Benar saja, ada banyak cabang yang menjulur keluar dari perut, terus bergerak ke atas, mengarah langsung ke detak jantung di batang pohon dewa kuno. Inilah proses kelangsungan hidup pohon dewa kuno ini. Melihat ini, ekspresi Fang Yu menunjukkan sedikit keterkejutan. Alien macam apa pohon purba ini? Dia belum pernah mendengar tentang alien yang berwujud pohon. Tapi sekarang, Fang Yu tidak punya waktu untuk berpikir. Kai Kai ditarik secara paksa ke arah perut pohon dewa kuno. Begitu sampai di perut, memilih gadis biasa pasti akan mati. Kalau mau hemat, jangan biarkan dia terserap ke dalam perut. Fang Yu berhenti memikirkannya, dan cincin roh bumi di jarinya menyala. Ledakan, tubuh Fang Yu segera menghilang ke tanah. Dengan kekuatan cincin roh bumi, kecepatan pesawat ulang-alik Fang Yu di tanah jauh melebihi kecepatan makhluk apapun. Karena dia tidak perlu membersihkan jalannya sendiri. Kemanapun ia pergi, otomatis tanah akan berubah menjadi jalan. Memanggil, Fang Yu berjalan di bawah tanah. Buru-buru mengejar tempat Kai Kai berada. Pada saat ini, pohon dewa kuno sepertinya telah memperhatikan penampilan Fang Yu. Tusuk, banyak akar pohon bergegas menuju Fang Yu, mencoba menjebak Fang Yu. Tapi kecepatan Fang Yu sangat cepat sehingga akar pohon ini tidak bisa mengejarnya sama sekali. Ledakan, Fang Yu berakselerasi untuk kedua kalinya dan mencapai posisi kurang dari 10 meter dari Kai Kai. Saat ini, Kai Kai telah didorong ke dalam pipa. Arah pipa ini adalah perut pohon dewa kuno. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan tiba-tiba mengejarnya. Saat pengejaran, dia mengangkat tangan kanannya. Memanggil, Fang Yu dengan cepat sampai ke atas pipa, dan semuanya turun dengan telapak tangan kanannya. Pipa yang dengan cepat mengangkut pertambangan di bawahnya langsung terputus. Engah, penambangan terbang keluar dari retakan pipa. Fang Yu bergegas ke bawah, memegang Kai Kai, yang tidak sadarkan diri, dengan satu tangan. Boom!
Karena Kai dirampok, pohon dewa kuno tampak sangat marah. Di bidang penglihatan Fang Yu, dia bisa melihat akar pohon yang sangat panjang dan tak terhitung jumlahnya di depannya, menyerangnya. Adegan ini cukup mengejutkan. Orang-orang terselamatkan, langkah selanjutnya adalah membunuhmu, kata Fang Yu. Seberkas cahaya keemasan muncul dari tubuh Fang Yu, menutupi Kai di tangannya. Lalu, dia bergegas maju. Target, arahkan ke perut pohon dewa kuno ini. Saat dia menerobos akar pohon yang tak terhitung jumlahnya, Fang Yu melihat perut besar terbungkus kulit virus di depannya. Apakah kamu berani menyebut dirimu dewa? Paling-paling itu hanya iblis pohon. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan mengarahkannya ke perut besar di depannya. Boom! Seolah menyadari bahaya yang akan terjadi, semua cabang di depannya bergerak. Tapi mereka jelas tidak cukup cepat untuk Fang Yu. Telapak tangan tiran, kekuatan mengerikan muncul dari telapak tangan Fang Yu, meledak ke arah perut besar di depannya. Energi yang sangat menyebalkan itu seperti badai yang menelan segalanya, meledakkan cabang-cabang yang menghalanginya dalam sekejap. Boom! Tanah di seluruh area itu meledak. Perut besar itu, di bawah pemboman energi sejati dalam jumlah besar, kulit tebalnya menjadi rapuh seperti kertas. Dalam sekejap, seluruh perutnya hilang. Darah di dalamnya langsung menguap. Boom! Getaran tanah, bahkan orang-orang di tanah pun merasakan tanah berguncang. Semua orang menoleh untuk melihat pohon dewa kuno. Pada saat ini, pohon dewa kuno bergetar hebat. Daun-daun bercahaya di bagian atas berguguran terus-menerus. Daun-daun ini jatuh ke tanah dan bentuknya berubah secara tak terduga. Dari daun, hingga biji gelombang www.novelringan.com gelombang seukuran kepalan tangan, bahkan bisa bergerak. Saat ini, mereka sedang melarikan diri. Di bawah tanah, Fang Yu melihat ruang terbuka besar yang meledak di depannya. Dia dapat melihat bahwa jantung pohon dewa kuno berdetak kencang saat ini. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya. Bas! Cahaya putih keperakan bersinar. Tombak suci langit muncul di tangan kanan. Wow! Api merah keemasan menyala di tombak itu. Fang Yu mengepalkan tombak suci di langit dan melemparkannya ke jantung pohon dewa kuno di atas. Memanggil, tombak suci langit melesat pergi. Tiba-tiba, melintasi jarak 100 meter, menembus batang pohon dewa kuno. Kebisingan, sepanjang perjalanan, posisi yang disentuh oleh tombak suci langit langsung menyulut api yang berkobar. Duri, 2 detik kemudian, tombak suci langit menembus jantung pohon dewa kuno. Orang-orang di tanah hanya melihat pohon dewa kuno bergetar hebat, dan dedaunan di atasnya tiba-tiba kehilangan cahayanya. Wow, setelah beberapa detik, kobaran api dari dalam keluar menyebabkan seluruh pohon suci kuno terbakar. Nafas panas mengalir ke arahnya. Bosnya terlalu galak, dan pohon itu diselesaikan dengan sangat cepat. Su Changge menatap pohon raksasa itu dengan tatapan kosong dan mundur. Tidak hanya tanahnya yang terbakar, namun di dalam tanah, setiap akar pohon yang menempel pada batangnya juga ikut terbakar. Kegelapan melonjak. Hanya dalam beberapa detik, seluruh pohon suci kuno menghilang dan tidak ada lagi. Ledakan, tanah di depan Su Changge tiba-tiba pecah. 2 sosok terbang keluar dari sana. Itu adalah Fang Yu dan Kai yang masih koma saat digenggam di tangannya. Bos, Su Changge segera berlari menuju Fang Yu. Cai, Wen Shao melihat Kai yang tidak sadarkan diri di tangan Fang Yu, wajahnya berubah, dan dia berlari. Fang Yu menempatkan Kai di tanah dan melihat lokasi pohon suci kuno di depan. Pada saat ini, pohon suci kuno telah menghilang, dan hanya ada area hitam hangus yang luas di tanah aslinya. Zizi, Fang Yu mendengar suara halus dan aneh. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dalam penglihatan Eye of Insight, ratusan biji virus ditangkap, dengan cepat menyebar ke segala arah. Benih pohon dewa kuno, mata Fang Yu dingin, dan hatinya tergerak. Wow! Celestial Halberd turun dari langit, buru-buru mengejar ke arah pelarian benih. Cai, Wen Shao berbaring di tanah dan memeluk Kai. Kai menutup matanya rapat-rapat dan wajahnya pucat. Dia hanya ketakutan, tidak ada yang serius, kata Fang Yu setelah melihat ke arah Kai. Wajah Wen Shao sangat gembira saat mendengar kata-kata ini, dan dia merasa lega. Pohon keramat kuno dibakar, dan nenek menghilang. Pada saat yang sama, tidak ada bahaya bagi kehidupan. Baginya, ini adalah hasil terbaik. Mulai sekarang, suku Dazhao akan dapat melanjutkan kehidupan normal,
dan tidak lagi dikendalikan oleh neneknya dan pohon dewa kuno. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mencoba mengusir Kai dari suku Dazhao. Terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih. Wen Shao mengucapkan terima kasih, dan berulang kali bersujud kepada Fang Yu. Namun personel suku lain di belakang tidak melambat saat ini. Mereka memuja pohon suci kuno sebagai dewa, dan setiap tahun sebuah keluarga mengorbankan seorang bayi. Baru saja, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa seluruh pohon suci kuno dibakar oleh api merah emas dan berubah menjadi abu di antara anakan pohon pendek. Tapi mereka dianggap sebagai juru bicara para dewa kuno, nenek yang dihormati, tapi mengungkap sisi gelap yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sekarang, nenekku telah menghilang. Situasi ini tidak dapat diterima oleh mereka dalam waktu singkat. Fang Yu melihat ke arah Koutao, berlutut, dan bertanya, hadiah lain tidak diperlukan. Saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Wen Shao mengangkat kepalanya, menyeka air mata dari matanya, dan mengangguk dengan tegas, jika kamu ingin bertanya, saya akan menjawab dengan jujur. Pohon ini seharusnya selalu ada di sini, kan? Fang Yu bertanya. Ya, Wen Shao berkata, keberadaan pohon dewa kuno memiliki sejarah yang panjang. Sebagai ras asing, pohon keramat kuno harus bertahan lebih lama dibandingkan suku Dazhao. Kapan nenekmu muncul? Apakah dia dari suku Dazhao? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Nenek, menyebut nama itu, Wen Shao masih memiliki sedikit keterkejutan di matanya, dan berkata perlahan, nenek bukan anggota suku Dazhao kami. Tapi ketika dia datang ke suku Dazhao kami, saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa ketika kakek saya masih di sana, nenek saya seperti sekarang ini. Puluhan tahun telah berlalu, dan penampilannya tidak berubah sedikit pun. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, kalau begitu, suku Dazhaomu memperlakukan pohon suci kuno itu sebagai dewa untuk disembah, apakah itu dimulai setelah nenek tiba? Mendengar pertanyaan ini, Wen Shao langsung mengangguk dan berkata, ya. Saat aku masih kecil, kakekku pernah memberitahuku. Alasan mengapa status nenek di suku Dazhao begitu tinggi adalah karena dia telah membawakan kami dewa dari suku Dazhao. Suku Dazhao, biarkan suku kita diberkati oleh para dewa kuno. Jadi, Fang Yu mengangguk pelan dan berdiri. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Changge melangkah maju dan bertanya. Pohon suci kuno telah hancur, dan kita akan pergi ketika tombak suci langit membersihkan benihnya, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu berdiri di sana, mengerutkan kening, berpikir. Pada saat ini, Kai menjadi hidup. Kai, apakah kamu merasa tidak nyaman? Wen Shao bertanya dengan gugup. Kai menggelengkan kepalanya dan melihat ke depan. Setelah mengetahui lokasi pohon keramat kuno berubah menjadi genangan hitam hangus, matanya membelalak dan wajahnya terkejut. Cepat berterima kasih kepada orang dewasa ini karena telah membantuku, jika tidak, kamu harus, kata Wen Shao sambil menarik Kai. Kai memandang Fang Yu yang berdiri di depan, menggigit bibirnya, berlutut, dan menundukkan kepalanya ke tanah, terima kasih, telah menyelamatkan hidupku. Tidak apa-apa bagi Tuan Xie, saya tidak membantu apapun. Su Changge menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, dia masih malu karena diikat ke udara oleh segerombolan dahan. Memanggil, pada saat ini, cahaya perak menyala. Celestial Halberd kembali ke tubuh Fang Yu. Apakah sudah beres? Fang Yu bertanya. Tuan, itu sudah dibersihkan. Telinga Fang Yu membunyikan suara tombak suci di langit. Itu bagus. Fang Yu mengangguk. Tombak suci langit berubah menjadi cahaya perak, yang tenggelam di tubuh Fang Yu. Fang Yu melirik Su Changge dan berkata, pergi. Setelah berbicara, keduanya berbalik dan pergi. Kai mengangkat kepalanya, melihat ke belakang keduanya pergi, dan bertanya dengan keras, tolong, mohon tunggu sebentar. Fang Yu menoleh, menatap Kai, dan bertanya, ada apa? Aku belum tahu nama kalian berdua, kata Kai cemas. Oh, nama bosku adalah Fang Yu, dan namaku Su Changge. Jawab Su Changge. Setelah menjawab, keduanya harus keluar lagi. Jika aku keluar lagi nanti, di mana aku bisa menemukanmu? Kai berdiri dan bertanya dengan cemas. Mengapa kamu mencari kami? Su Changge mengangkat alisnya, menunjukkan seringai, dan bertanya, kamu tidak mau setuju dengan tubuhmu. Maka kamu akan kecewa. Bos memiliki terlalu banyak orang kepercayaan,
kamu gadis kecil, bos memandang rendah. Kai tersipu ketika dia mendengar kata-kata ini dan menundukkan kepalanya karena malu. Tapi kamu tidak perlu terlalu sedih, masih ada peluang, lanjut Su Changge. Diam, Fang Yu berkata dengan ringan. Su Changge segera berhenti. Fang Yu mengaktifkan cincin halus di jarinya. Memanggil. 2 detik kemudian, lampu menyala. Fang Yu dan Su Changge menghilang di tempatnya. Kai melihat ke tempat di mana keduanya menghilang dengan pandangan kosong, matanya dipenuhi cahaya. Setelah kembali ke Beidou, hal pertama Fang Yu adalah pergi ke perpustakaan di rumah. Dia mengeluarkan buku tempat dia mencari informasi tentang klan dunia bawah terakhir kali. Buku bergambar alien. Saya agak sibuk beberapa waktu lalu, dan Fang Yu tidak punya waktu untuk membaca keseluruhan buku. Sekarang, dia harus memeriksanya. Dia ingin melihat apakah ada catatan tentang apa yang disebut pohon dewa kuno. Fang Yu duduk di depan meja di lantai 3 perpustakaan, dan membaca dengan cermat. Setelah 1 jam berlalu, beralih ke bagian tengah buku, dia melihat sebuah catatan. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang klan pohon kuno, juga dikenal sebagai klan setan pohon, adalah salah satu klan kuno. Penampakan suku pohon purba sebagian besar mirip dengan pohon biasa. Dryad tingkat rendah sering menggunakan akar serangan, sedangkan daun yang ditanam oleh Dryad tingkat tinggi memiliki kemampuan yang selalu berubah dan sulit dipahami. Petik 2. Di bawah catatan ini, ada juga gambar sederhana, persis seperti penampakan pohon. Yang disebut pohon suci kuno, seharusnya adalah klan monster pohon. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan hatinya berkata, tapi nama klan pohon kuno, dan klan kuno, apa itu? Fang Yu mengerutkan kening dan terus membaca. 2 jam kemudian, dia telah membaca seluruh buku. Tidak ada catatan tentang apa yang disebut kuno ras dalam buku-buku yang mencatat ribuan ras alien. Namun ada cukup banyak ras alien yang disebut, salah satu ras kuno. Dengan kata lain, ras kuno bukanlah ras alien tertentu. Setelah beberapa saat, Fang Yu meletakkan buku itu di atas meja, berdiri, dan berjalan perlahan. Pohon keramat kuno yang dihadapi saat ini, karena belum terbangun, mudah dipecahkan. Namun dalam keseluruhan prosesnya, dia tidak menemukan penghalang yang mengandung kecurigaan akan keabadian. Apakah ini berarti situasi di desa Heishi terakhir kali hanyalah kasus khusus? Mungkinkah hanya di antara nenek moyang klan mayat, ada yang benar-benar dekat dengan yang abadi? Tetapi umat manusia adalah pemimpin dari semua roh, sangat sulit untuk memiliki seseorang yang bisa menjadi peri. Sulit membayangkan makhluk abadi dapat muncul dalam kelompok mayat tanpa kebijaksanaan apapun. Coba pikirkan, klan mayat yang melonjak, menjadi ratu mayat. Dia telah sepenuhnya menghancurkan imajinasi Fang Yu tentang roh abadi dan temperamen luar biasa dalam pikirannya. Petik 2. Petik 2. Fang Yu mengerutkan kening, tidak lagi membayangkan keesokan harinya. Fang Yu menerima kabar dari Bai Konggu, dan pergi ke Gioping the Sky. Di mulut Bai Konggu, Fang Yu mempelajari semua kata yang diucapkan Biksu Li ketika dia datang ke Giukyu kemarin. Saat kamu menjelajahi neraka, cepat atau lambat, neraka akan menelanmu. Fang Yu sedikit mengernyit saat membaca kalimat ini. Menurut konteks dialog antara Bai Konggu dan Li Yuan saat itu, arti kata tersebut seharusnya mengacu pada ras alien. Jika Anda menjelajahi ras alien, Anda akan menderita serangan balasan dari ras alien. Dia mengatakan sesuatu seperti ini. Apakah itu juga berarti dia pernah mengalami pengalaman serupa sebelumnya? Kalau tidak, mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Li Yuan pensiun dari kuil Wujue saat itu dan kembali ke pegunungan dan hutan. Melihat ke belakang, ini memang sangat mendadak. Bai Konggu mengerutkan kening dan berkata perlahan, saat itu kuil Wujue sedang dalam masa kejayaannya, dan telah menjadi ibu kota utara. Potensi suatu kekuatan. Tapi tiba-tiba, Li Yuan mengumumkan bahwa dia akan mundur dari kuil Wujue dan kembali ke pegunungan dan hutan sejak saat itu. Dan kuil Wujue melakukannya dengan lebih tegas dan segera dibubarkan. Fang Yu menyentuh dagunya dan bertanya, apakah menurutmu kejadian saat itu, apakah itu ada hubungannya dengan sikapnya saat ini? Maksudmu, dia tiba-tiba meninggalkan kuil Wujue, dan itu ada hubungannya dengan ras alien. Aku sudah memikirkannya, tapi tidak ada tanda-tanda ras alien sepanjang musim panas. Bai Konggu berkata dengan sungguh-sungguh, di mana dia berhubungan dengan ras alien.
Pengaruhnya begitu besar sehingga dia keluar dari kuil Wujue. Jika ada ras asing pada saat itu, mustahil bagi Biro Gutian tempat saya berada untuk didengar. Mendengar jawaban Bai Konggu, Fang Yu mengangguk. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, Fang Yu hidup tenang, dan tidak ada insiden khusus sepanjang musim panas. Kalau saat itu, ada ras asing yang muncul pasti ada angin. Tapi ternyata tidak, dia bisa berkata begitu, bukan karena dia benar-benar pernah berhubungan dengan ras asing, tapi mungkin juga karena dia mengetahui beberapa rahasia tentang ras asing, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Itu mungkin, jawab Bai Konggu. Apakah ada posisinya? Saya ingin bertemu dengannya, kata Fang Yu. Wajah Bai Konggu serius, dan dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, Li Yuan memilih mundur saat itu. Setelah bertahun-tahun, dia tidak mengungkapkan keberadaannya dan tidak ada yang melihatnya. Bahkan banyak orang mengira dia sudah mati. Keberadaannya terlalu rahasia untuk diketahui. Kemudian setelah kuil Wujue dibubarkan, saya dapat mengirim seseorang untuk mencari anggota kuil Wujue. Bai Konggu menjawab, Setelah berbicara dengan Bai Konggu, Fang Yu meninggalkan halaman dalam. Ketika saya sampai di alun-alun di luar, saya menemukan banyak orang sudah berdiri di alun-alun. Kebanyakan orang melihat daftar teratas, beberapa orang melihat daftar suci. Hari ini waktunya memperbarui daftar lagi. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia melihat kedua daftar itu dari kejauhan. Saat ini, diskusi seputarnya juga terdengar di telinganya. Itu Dragon Kill lagi, dia menduduki puncak daftar teratas lagi. Ya, si Kong Chen jatuh ke posisi kedua, dan Murongjian terjepit ke posisi ketiga. Dari mana asal-usul naga ini? Mengapa dia melampaui dewa-dewa yang telah lama berdiri ini? Fang Yu memandang Tian Bang. Nama di atas memang Dragon Kill. Yang menurun secara berurutan adalah si Kong Chen dan Murongjian. Orang nomor 1 di daftar suci juga telah berubah. Saat ini, Fang Yu mendengar seruan dari kejauhan lagi. Fang Yu segera melihat ke arah Seng Bang. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit ketika dia melihat nama tempat pertama di daftar orang suci. Li Yuan lah yang baru saja saya diskusikan dengan Bai Konggu. Tempat kedua adalah Huaixu. Tempat ketiga adalah Yuan Sankuan. Li Yuan berada di peringkat nomor 1, berapa tingkat basis budidaya daftar suci. Fang Yu mengerutkan kening, berpikir. Tuan Fang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di samping Fang Yu. Berbalik, itu adalah Murongjian. Tuan Fang juga tertarik dengan daftar ini. Murongjian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tepat pada waktunya, lihatlah. Jawab Fang Yu. Murongjian mengangguk dan memandang Tian Bang. Sepertinya kamu terjatuh lagi, bagaimana perasaanmu? Fang Yu bertanya sekilas pada Murongjian. Murongjian tampak tenang dan menjawab, rasanya tidak banyak. Tuanku menyuruhku untuk tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut daftar itu. Ini hanya akan memberikan tekanan yang tidak perlu kepadaku, dan bahkan mungkin membuatku gila. Fang Yu mengangguk, dan berkata, Tuanmu benar. Tuanku juga mengatakan bahwa apa yang disebut daftar surga tidak lebih dari modal yang digunakan oleh keluarga besar dan sekte untuk membandingkan. Itu tidak memiliki arti yang sebenarnya. Murongjian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Oh, tuanmu baik, siapa namanya? Fang Yu bertanya, nama majikanku adalah Yuan Sankuan. Jawab Murongjian, Yuan Sankuan, siapa yang ketiga dalam daftar suci sekarang? Fang Yu bertanya dengan bingung. Murongjian memandang Seng Bang. Kenapa aku tidak melihatnya terakhir kali aku pergi ke paviliun pemotong naga? Fang Yu bertanya dengan bingung. Guru berkeliling dunia dan hanya kembali ke paviliun pemotong naga setiap 5 tahun. Murongjian melihat ke daftar suci dan berkata, tahun ini tepat tahun kelima sejak dia pergi terakhir kali. Jika Tuan Fang ingin bertemu tuanku, harap tunggu. Setelah dia kembali, saya bisa memperkenalkannya. Daftar suci tuanmu berada di urutan ketiga, apakah kamu tidak punya pemikiran apapun? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Murongjian ragu-ragu sejenak, dan berkata, Tuan, mundur. Dia pernah menduduki peringkat pertama sebelumnya. Fang Yu semakin terkejut saat mendengar kata-kata ini. Ternyata Murongjian selalu menjadi murid pertama daftar suci sebelumnya. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Menempatkannya di Tianjiao lain, pasti akan mempromosikan identitas ini. Jika tuanmu mengetahui bahwa kamu melakukan pekerjaan lain-lain untukku, bukankah kamu akan marah?
Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Tidak, Murong Jian menjawab, tuanku mengajariku bahwa rahmat penyelamatan jiwa harus dibayar kembali tanpa memandang martabat dan ketakutan akan hidup dan mati. Fang Yu memandang Murong Jian dan menepuk pundaknya. Dilihat dari ekspresi wajahnya, ucapan Murong Jian tidak menunjukkan tanda-tanda penipuan. Sifat-sifat ini tidak dimiliki oleh kebanyakan orang saat ini. Hal ini membuat Fang Yu semakin penasaran dengan Yuan Sankuan. Ada yang harus kulakukan, ayo pergi dulu, perhatikan baik-baik Dioping the Sky, kata Fang Yu. Oke, jawab Murong Jian. Fang Yu segera meninggalkan biro Jingtian. Murong Jian berdiri di pintu halaman dalam, melihat ke daftar suci. Setelah beberapa saat, terjadi keributan di gerbang. Murong Jian menoleh dan melihat sekeliling, mengerutkan kening. Di gerbang, sebuah tim yang terdiri dari 20 orang muncul, semuanya mengenakan jubah biru langit. Pria berkepala itu terlihat sangat muda dan terlihat tampan. Murong Jian mengenal orang ini. Itu adalah si Kong Chen dari Suan Yuanmen. Namun saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang nafas si Kong Chen cukup aneh. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di saat yang sama, si Kong Chen dan sekelompok orang di belakangnya terlihat sangat salah. 20 orang semuanya tanpa ekspresi dan mata mereka kosong. Melihat lebih dekat, masih ada cahaya ungu tua samar di pupil mereka. Tim ini muncul di gerbang Piping the Sky, dan nafas yang keluar dari tubuh mereka langsung menarik perhatian semua orang di alun-alun. Yah, bukankah ini si Kong Chen dari Suan Yuanmen? Mengapa dia datang ke sini? Penampilannya sepertinya tidak benar, apakah dia di sini untuk membalas dendam? Ini seharusnya bukan si Kong Chen sendiri. Tapi pakaian yang dia kenakan adalah pakaian Suan Yuanmen. Ada bisikan diskusi di sekitar. Si Kong Chen tanpa ekspresi, dan berjalan menuju alun-alun dengan anak buahnya di belakang. Bagian depannya penuh dengan orang. Si Kong Chen berhenti. Dia tidak berbicara, tetapi nafas sedingin es yang keluar dari tubuhnya mengubah warna kulit sekelompok orang yang berdiri di depannya, dan mereka menghindarinya karena ketakutan. Dengan cara ini, penonton memberi jalan kepada si Kong Chen. Si Kong Chen mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu halaman dalam selangkah demi selangkah. Mata Murong Jian sangat menakjubkan, dan dia berjalan ke tangga halaman dalam. Di saat yang sama, dua penjaga keluarga Lin di belakangnya juga merasakan ada yang tidak beres. Salah satu dari mereka segera berlari untuk menyebarkan berita, dan yang lainnya berjaga sepenuhnya. Si Kong Chen memimpin anak buahnya dan berjalan menuju tangga halaman dalam. Dia mengangkat kepalanya, menatap Murong Jian, dan berkata dengan dingin, saya mendengar bahwa Anda ada di sini sebagai penjaga, tapi saya tidak percaya. Saya melihatnya hari ini, ternyata itu fakta. Apa yang ingin kamu lakukan? Murong Jian bertanya langsung, mengabaikan kata-kata si Kong Chen. Murong Jian, bagaimana menurutmu kamu dulu mendominasi daftar teratas untuk waktu yang lama, tapi sekarang kamu dengan sukarela menjadi anjing bagi orang lain, bagaimana menurutmu? Mulut si Kong Chen melengkung, menunjukkan cibiran kaku. Aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan di sini, apa yang ingin kamu lakukan? Murong Jian masih mengabaikan provokasi si Kong Chen dan bertanya dengan suara yang dalam. Cahaya ungu samar berkedip di mata si Kong Chen. Pada awalnya, Fang Yu mendobrak gerbang Suan Yuan kami, menghancurkan batu ilahi Suan Yuan kami, dan melukai para semua murid kami yang hadir. Si Kong Chen memandang ke arah Murong Jian dan mencibir. Sekarang biro Jingtian berada di bawah gerbangnya. Aku di sini untuk membalas dendam, bukankah itu masuk akal? Siapa yang memintamu untuk datang? Murong Jian bertanya dengan ekspresi serius saat mendengar kata-kata si Kong Chen. Fang Yu telah melakukan begitu banyak kejahatan di Beidou, dan ada terlalu banyak orang yang ingin dia mati. Si Kong Chen berkata pelan, aku hanyalah salah satu dari mereka, dan lebih banyak orang akan datang menjemput mereka nanti. Nyawanya. Petik 2. Apakah menurutmu kekuatanmu cukup untuk bersaing dengannya? Murong Jian bertanya dengan mata dingin. Mungkin belum pernah terjadi sebelumnya, tapi sekarang. Si Kong Chen menyeringai, memperlihatkan senyuman jahat, setidaknya aku bisa membunuh semua orang di sini. Ledakan. Begitu suara itu turun, semangat sejati si Kong Chen meledak. Orang-orang di belakangnya meledak pada saat bersamaan. Ledakan. Sebuah kekuatan yang kuat meledak. Kerumunan di alun-alun, dimanapun mereka dapat menahan kekuatan yang begitu besar, diledakkan dan diusir. Tiba-tiba, terdengar jeritan dan kekacauan di alun-alun. Bas!
Murong Jian mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya dingin menyala. Pedang panjang muncul di tangannya. Murong Jian, karena kamu akan menjadi anjing Fang Yu, maka aku akan menjadikanmu anjing mati hari ini. Si Kong Chen meraung liar, dan lapisan gas ungu keluar dari tubuhnya. Di udara ungu, si Kong Chen tiba-tiba bergegas menuju Murong Jian. Dan orang-orang di belakangnya, setengah dari mereka, membawa parang ke arah kerumunan di alun-alun. Murong Jian memperhatikan pemandangan ini, dan hatinya tenggelam. Hubungi kata-kata yang baru saja diucapkan Qi Si Kong Chen. Tujuan kedatangannya ke sini hari ini. Saya khawatir dia ingin membuat darah mengalir sekilas ke langit. Pada saat ini, si Kong Chen bergegas maju dengan pedang dan menebas. Engah, Murong Jian mengangkat pedangnya dan berdiri di depannya. Ledakan, namun kekuatan pukulan ini membuatnya merasakan guncangan di tangannya dan tanah di telapak kakinya roboh. Apa? Si Kong Chen meraung dan menebas lagi. Di atas bilahnya, semburan gas ungu keluar. Murong Jian mengertakkan giginya, menuangkan energi sebenarnya ke dalam pedangnya, dan menahan serangan itu lagi. Engah, suaranya tajam lagi. Lutut Murong Jian semuanya tenggelam ke tanah. Di saat yang sama, pedang di tangannya, retakan telah muncul. Bagaimana kekuatannya tiba-tiba menjadi begitu tirani, dan energi ungu di tubuhnya, sama sekali bukan teknik di Suanyuanmen. Hati Murong Jian terkejut. Saat ini, sekelompok besar penjaga keluarga Lin telah terbang keluar dari belakang. Si Kong Chen mengangkat matanya untuk melihat sekelompok orang ini. Murong Jian memanfaatkan kesempatan itu, melompat mundur dan mundur. Kamu pergi untuk menyelamatkan orang-orang tak bersalah di alun-alun, yang mereka inginkan adalah pembantaian. Teriak Murong Jian. Dipahami. 3 pembudidaya tahap transformasi keluarga Lin tampak serius dan bergegas menuju alun-alun dengan sekelompok penjaga. Pertama-tama pikirkan bagaimana cara menyelamatkan dirimu sendiri. Si Kong Chen mengayunkan pedangnya ke udara. Om, energi cahaya ungu yang mengandung kekuatan tak berujung meledak ke depan. Ledakan, 3 pembudidaya keluarga Lin terkena pukulan keras dan terbang keluar. Kelompok biksu di tahap jiwa baru lahir di belakang mereka juga terpengaruh dan jatuh ke tanah. Murong Jian mengertakkan gigi, mendorong seni pedangnya. Seni pedang tebas naga jenis ke-7, 9 pedang tebas naga. Bas, bilahnya terbang ke udara dan berputar dengan cepat. 9 bilah pedang muncul di atas kepala Murong Jian. Ada apa di luar? Wajah Bai Konggu serius, dia buru-buru berjalan ke halaman dalam lainnya dan bertanya dengan keras. Bai tua, seseorang telah memasuki mata-mata kita. Kali ini sepertinya si Kong Chen dari Suanyuanmen. Da Wei berkeringat deras, berlari ke depan dan bertanya. Si Kong Chen, Bai Konggu mengerutkan kening. Tapi sekarang, tidak ada waktu untuk memikirkan kenapa si Kong Chen melakukan ini. Fang Yu baru saja pergi, kamu harus segera memberitahu dia. Bai Konggu berkata dengan sungguh-sungguh. Saat ini, Su Changge sedang berjalan perlahan menuju Giopianju. Terakhir kali dia berbicara baik dengan Murong Jian, dia mencapai titik menjadi saudara. Tidak ada yang bisa dilakukan hari ini, jadi saya ingin berbicara dengan Murong Jian. Namun sebelum dia mendekat untuk melihat sekilas ke langit, dia mendengar suara gemuruh dari dalam, dan terjadilah semburan teror. Apa yang terjadi? Ekspresi Su Changge berubah, dia segera menggunakan teknik tubuhnya dan dengan cepat mendekati dinding di pinggiran Gutianju. Kemudian, sekelompok biksu berpakaian biru melihat ke bawah sedang membantai kerumunan di alun-alun. Wajah Su Changge sangat jelek, dan dia melihat ke pintu masuk halaman dalam. Ledakan, si Kong Chen menepukkan telapak tangannya ke dada 3 dewa Lin Jiahua yang menyerbu masuk. Ketiga elit Lin memuntahkan darah dan terbang keluar. Dengan kekuatan telapak tangan ini, bahkan gerbang halaman dalam di belakang pun dirobohkan. Murong Jian memegang pedang di kedua tangannya dan bergegas menuju si Kong Chen. Engah. Kedua pedang tersebut diblokir oleh pedang yang diangkat oleh si Kong Chen dengan satu tangan. Kamu saat ini, terlalu lemah untukku. Si Kong Chen mencibir, dan di saat yang sama menggoyangkan parangnya. Ledakan kemarahan. Tubuh Murong Jian terbang keluar, dan jatuh dengan keras ke tanah lebih dari 10 meter jauhnya, mengeluarkan seteguk darah, tanpa darah di wajahnya. Melihat ini, Su Changge tahu bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Dia berpikir setengah detik, lalu segera berlari kembali. Tolong, mengintip ke langit, terdengar jeritan dan jeritan.
Suara-suara ini telah membuat khawatir orang-orang di sekitarnya. Namun merasakan kengerian di langit saat ini, tidak ada yang berani melangkah maju untuk memeriksa situasi. Ibu kota utara terdekat terlalu berantakan. Di masa kacau ini, jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan dan ingin menyelamatkan hidup Anda harus mengendalikan diri. Jangan usil, hari ini, seluruh game mengintip langit akan dihancurkan olehku. Si Kong Chen perlahan berjalan ke arah Murong Jian dan berkata, Tuan Fang ada di sini, kamu tidak mungkin pergi. Murong Jian mengertakkan gigi sambil memegangi dadanya. Tuanku, Fang yang hebat. Si Kong Chen mengangkat kaki kanannya dan menghantam perut Murong Jian. Engah, Murong Jian memuntahkan seteguk darah, membuatnya semakin lemah. Apa yang dia lakukan padamu hingga membuatmu begitu menghormatinya? Si Kong Chen meraih kepala Murong Jian dan mencibir. Kamu bilang aku tidak bisa pergi. Maaf, seseorang yang benar-benar tidak bisa pergi adalah Fang Yu. Biar ku beritahu, Fang Yu, termasuk semua orang di sekitarnya, telah menjadi sasaran kekuatan yang jauh melampaui imajinasimu. Menurutmu manfaat apa yang bisa kamu peroleh dengan mendapatkannya? Maaf, satu-satunya keuntungan adalah kamu mati paling awal dan paling sedikit menderita. Si Kong Chen berdiri dan dengan ringan mengangkat pedang di tangan kanannya. Murong Jian, kamu terus menekanku saat itu. Aku masih menganggapmu sebagai lawan saat itu. Si Kong Chen berkata sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sekarang kamu telah berlatih keras selama 10 tahun, itu tidak bisa dibandingkan dengan pencapaianku dalam 10 hari kultivasi. Inilah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, hadiah yang diberikan kepadaku. Setelah mengatakan ini, pedang di tangan si Kong Chen ditebaskan ke leher Murong Jian. Murong Jian menutup matanya gelombang www.novelringan.com gelombang boom. Petik 2. Saat ini, kekuatan besar meledak dari kejauhan. Sebelum pedang si Kong Chen jatuh ke leher Murong Jian, dia terbang keluar. Seru. Murong Jian membuka matanya dan hanya melihat cahaya keemasan berkedip. Wajah si Kong Chen yang terbang terbalik berubah drastis, dan tubuhnya memancarkan cahaya ungu yang kuat, membentuk sebuah perisai. Boom! Telapak tangan yang bersinar dengan cahaya keemasan dengan mudah melewati perisai cahaya ungu dan meraih wajah si Kong Chen. Apa? Si Kong Chen segera menjerit kesakitan. Fang Yu tanpa ekspresi, meraih kepala si Kong Chen dengan tangan kanannya, dan membantingnya ke tanah. Boom! Terdengar ledakan. Tanah meledak. Seluruh tubuh si Kong Chen tenggelam ke dalam tanah. Fang Yu, kamu! Si Kong Chen berteriak kesakitan. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu meraih kepalanya lagi, mengangkat tubuhnya yang pemalu, lalu membantingnya ke tanah. Boom! Ada ledakan lagi. Si Kong Chen hanya bisa meraung kesakitan. Boom! Ledakan! Boom! Fang Yu meraih kepala si Kong Chen dan berulang kali membantingnya ke tanah beberapa kali. Fang Yu menghentikan tangannya hingga si Kong Chen tidak lagi mengeluarkan suara, mengangkatnya keluar, dan melemparkannya ke tanah. Si Kong Chen saat ini berlumuran darah, dan dia tidak bisa lagi melihat bentuk manusia. Berteriak, pada saat ini, cahaya putih keperakan menyala. Tombak suci langit, melayang di belakang Fang Yu. Fang Yu berbalik untuk melihat, dan sekelompok biksu berjubah biru di alun-alun jatuh ke tanah diam. Sebuah lubang darah muncul di hati mereka, dan banyak darah mengalir keluar. Mengintip ke langit, keheningan dipulihkan. Sekelompok orang yang selamat di alun-alun menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbelalak. Banyak orang pulih, takut akan kelahiran kembali, dan berlari menuju gerbang. Kebanyakan dari mereka adalah eyeliners yang dikirim oleh berbagai kekuatan untuk memeriksa daftarnya. Saat ini, nyali mereka ketakutan. Siapa sangka jika Anda hanya melihat daftarnya berdasarkan konvensi, Anda akan terbunuh. Selain itu, serangan lawan sangat kejam, tidak ada target yang ditentukan, dan dia akan membunuh ketika dia melihat orang tersebut. Merekalah yang pertama kali menghadapi situasi ini. Beberapa orang memimpin untuk melarikan diri, sementara yang lain bereaksi dan bergegas keluar. Fang Yu tidak menghentikan mereka untuk pergi. Setelah orang-orang yang bisa lari ke kiri, mereka melihat ke alun-alun lagi. Hanya ada tumpukan mayat dan darah di mana-mana. Bahkan di ketiga daftar tersebut, masih banyak bekas muncrat darah. Murong Jian memegangi dadanya, berdiri dengan enggan, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Fang, di bawah, tidak dijaga dengan baik. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Fang Yu memandang sekelompok penjaga dari keluarga Lin yang jatuh ke tanah, matanya dingin, dan berkata,
kekuatan kelompok orang ini tidak dapat dianggap sebagai biksu biasa. Fang Yu tidak menyangka begitu kaki depannya pergi, seseorang di belakangnya akan berani mengintip ke langit. Pada saat ini, Bai Konggu dan sekelompok anggota Biro Pengintip Langit juga berjalan keluar dari halaman dalam. Melihat situasi di depannya, wajah Bai Konggu menjadi sangat jelek. Orang yang menyerang permainan mengintip adalah si Kong Chen dari Suanyuanmen. Kata Murong Jian sambil memegangi tubuhnya, dari sudut pandang pakaian, bawahan yang dibawanya juga dari Suanyuanmen. Suanyuanmen, Bai Konggu mengerutkan kening. Mereka aneh, termasuk si Kong Chen. Murong Jian berkata dengan sungguh-sungguh, aura di tubuhnya dan ki sebenarnya yang dia tunjukkan bukanlah teknik Suanyuanmen. Karena saya sudah 2 kali bertarung melawan si Kong Chen, dan saya cukup mengenalnya. Selain itu, apa yang dikatakan si Kong Chen juga menunjukkan bahwa dia telah menjadi bawahan kekuatan tertentu, menyerang Biro Gioping kemungkinan besar mengikuti perintah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Murong Jian, Bai Konggu semakin mengernyit. Dia melihat mayat berdarah di tanah. Saya sengaja tertinggal saat saya memukulnya, dan saya masih bernafas, kata Fang Yu. Si Kong Chen saat ini, meski berdarah dan berdarah, masih bernafas. Tapi diperkirakan dia akan bertahan untuk sementara waktu. Fang Yu berlutut dan mengulurkan tangan kanannya, baru saja akan menyerang jiwa si Kong Chen dengan indera spiritualnya. Namun sebelum tangannya menyentuh si Kong Chen, nafas si Kong Chen terhenti. Tangan Fang Yu membeku di udara selama 2 atau 3 detik, dan berdiri. Maaf, aku masih berusaha terlalu keras, kata Fang Yu sambil tersenyum canggung. Bai Konggu hendak mengatakan sesuatu, 2 tarikan napas terdengar dari belakang. Su Changge turun dari langit, mendarat di samping Fang Yu, dan berkata, "Bos, saya telah memberitahu kepala Huaixu, dan dia berkata bahwa dia akan segera mengirim seseorang untuk membantu." Bagus, Fang Yu mengangguk. Setelah beberapa saat, Zheng Ze membawa ratusan orang ke Biro Jutian. "Tuan Fang," kata Zheng Ze di depan Fang Yu sambil memegang tinjunya. "Bersihkan di sini dan bawa yang terluka untuk dirawat," kata Fang Yu. "Bagus," jawab Zheng Ze. Selanjutnya, Biro Mata-Mata memulai proses tindak lanjut. Murong Jian juga memiliki sekelompok penjaga dari keluarga Lin, semuanya dikirim ke Rumah Sakit Medis Asosiasi Budo untuk perawatan. Dan Fang Yu dan Bai Konggu datang ke Aula Asosiasi Budo. "Huaixu, tunggu mereka di sini." "Tuan Huaixu." Saat Bai Konggu melihat Huaixu, dia langsung mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat. Huaixu juga memberi hormat pada Bai Konggu dan tersenyum, "Bai Tua." Sebagai organisasi yang berwibawa, meskipun Asosiasi Budo tidak banyak bertukar pikiran dengan Kuo Tianju, namun hubungannya tetap baik. Keduanya adalah tokoh yang sangat penting dalam dunia seni bela diri ibu kota utara, dan mereka jarang bertemu sebelumnya. Setelah salam, saya masuk ke topik. Kudengar orang yang menyerang Sky Game kali ini adalah si Kong Chen, keturunan Suanyuanmen. Sudah ada lebih dari selusin murid yang juga berasal dari Suanyuanmen. Apakah ini benar? Huaixu bertanya. Si Kong Chen yakin. Adapun kelompok anak buahnya, pakaian yang mereka kenakan adalah milik murid-murid Suanyuanmen. Fang Yu berkata, "Jadi, teleponlah pembicara Suanyuanmen untuk melihat apa yang terjadi." Huaixu mengangguk. "Saya pikir ada masalah dengan teknik si Kong Chen." Bai Konggu sedikit menyipitkan mata dan menatap Fang Yu. "Saya merasakan nafas yang seharusnya tidak keluar darinya," kata Fang Yu. "Nafas apa?" Bai Konggu langsung bertanya. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia berkata, "Kultivasinya sendiri masih dalam tahap transformasi dewa, tetapi energi sejati yang dilepaskan darinya samar-samar mendekati alam Mahayana." Jelas, seperti yang dikatakan Murong Jian, dia harus diberkati oleh seseorang. Kalau tidak, Murong Jian tidak akan dikalahkan secara menyeluruh. Bagaimanapun, peringkat terbaru, mereka hanya satu perbedaan. Mata Bai Konggu sangat menakjubkan, dan wajahnya jelek. Orang yang bisa melakukan ini, dalam kognisinya, hanya ada kekuatan itu. "Lao Bai, menurutmu kekuatan di balik si Kong Chen, yang mana?" Fang Yu bertanya. "Kurasa itu, para dewa akan bersembunyi." Bai Konggu berkata dengan sungguh-sungguh. Shen Hui. Huaixu mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar nama ini. Fang Yu melirik Bai Konggu dan berkata, "Huaixu adalah orang yang dapat dipercaya." Bai Konggu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk pelan. "Karena Anda ingin melawan Shen Hui,
Anda harus memenangkan semua kekuatan yang dapat dikalahkan. Huaixu adalah kekuatan besar kedua dalam daftar suci, serta asosiasi seni bela diri yang diwakilinya. Jika dia bisa berdiri di depan yang sama dengan Jing Tianju, hanya akan ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Hasilnya, Bai Konggu memberitahu Huaixu semua informasi tentang retret dewa. Dalam waktu kurang dari setengah jam, informasi Huaixu sama dengan informasi Fang Yu. Senyin akan mengirim si Kongchen untuk menyerang Biro Giopsian. Kenapa ini? Huaixu mengerutkan kening. Fuhan telah mati di bawah tangan saudara Fang, dan si Kongchen diberangkatkan. Kebanyakan, dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya membunuhnya. Mungkin saja, kekuatan lawan mereka Yu belum dinilai secara akurat. Bai Konggu mengerutkan kening, tetapi kemungkinan besar, tujuan mengirim kelompok orang ini kepada si Kongchen bukanlah untuk menghancurkan langit Gioping. Biro itu sendiri, apa yang ingin mereka hancurkan adalah, untuk melihat sekilas reputasi Tianju. Fang Yu berkata, menerima kata-kata Bai Konggu. Melakukan ini, apakah itu hanya untuk balas dendam? Bai Konggu bertanya sambil menyentuh janggut di dagunya. Fang Yu menggelengkan kepalanya, dan berkata, reputasi Biro Gutian telah didiskreditkan, dan otoritas di benak masyarakat dengan sendirinya akan berkurang. Perlahan, akan berkembang hingga tidak ada yang mempercayai informasi yang dikeluarkan oleh Biro Gutian. www.novelhal.com Tidak ada yang percaya informasi tentang kebangkitan alien ketika Biro Giopian mengumumkannya. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Bai Konggu berubah, dan dia berkata, apakah tidak mungkin? Sangat layak untuk diselidiki untuk melihat apakah Li Yuan telah bergabung dengan Senyin Hui, kata Fang Yu. Setelah Biro Guitian mengeluarkan pengumuman tentang Pulau Matahari, Li Yuan langsung melontarkan pernyataan sebaliknya, membantah teori kebangkitan alien, bahkan langsung menemukan Biro Guitian untuk hal tersebut. Dan hari ini, si Kongchen membawa orang untuk menyerang Gioping. Ada kemungkinan besar adanya hubungan antara dua hal. Tentu saja, mungkin juga kita terlalu banyak berpikir. Fang Yu berkata. Dengan itu, Fang Yu berdiri. Saudara Fang, kamu memandang Fang Yu dengan curiga. Karena kamu telah menyebutkan orang asli Siu, temui dia dan lihat bagaimana situasinya, kata Fang Yu. Apakah kamu akan menemui guru Siu secara langsung? Bai Konggu bertanya dengan ekspresi berubah. Ya, karena kamu tahu lokasinya dan tahu bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan itu, kamu harus datang dan menanyakan situasinya. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Wajah Bai Konggu terkejut, dan dia tidak setuju dengan tindakan Fang Yu. Dia tahu betul bahwa jika Fang Yu melihat Xiu Zhen, keduanya mungkin akan bertabrakan. Dengan cara ini, perjuangan melawan kemunduran ilahi dapat terungkap. Bertarung langsung dengan raksasa menakutkan yang kekuatannya tidak diketahui ini, hasilnya tidak terbayangkan. Tapi bayangkan sejenak, betapa mengerikannya kekuatan yang dibentuk oleh sekelompok orang tua yang telah melewati masa kesusahan besar. Ini adalah musim panas yang terik, dan bahkan sekelompok orang paling berkuasa di dunia. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu sendirian. Saya khawatir akan sulit untuk mendukungnya. Menghadapi lawan setingkat ini, harus ada tingkat bantuan yang sama. Tidak peduli betapa beragamnya bantuan masa bayi dan tahap peralihan dewa, itu tidak akan berperan. Jangan khawatir, aku belum tentu melawannya, kata Fang Yu, ini hanya menanyakan situasinya. Lagi pula, jika Senyin adalah musuh, cepat atau lambat dia akan saling berhadapan. Sekarang lelucon kecil ini tidak masuk akal. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Saudara Fang, aku bisa pergi bersamamu. Huaixu berdiri dan berkata, tidak perlu pertempuran sebesar itu, aku bisa pergi sendiri, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu keluar dari ruang tamu. Bai Konggu melihat ke arah keberangkatan Fang Yu dengan ekspresi serius. Di dalam halaman di pinggiran pegunungan dalam di ibu kota utara. Xiu Tao berdiri di depan balkon di atap, memandang ke langit di depan. Elang hitam besar berhenti di bahunya. Dia akan datang secepat yang dia mau, apakah aku harus bersembunyi darinya? Xiu Tao berkata dengan senyum tipis di wajahnya dengan tangan di punggung. Bukankah kamu bilang kamu ingin Wu Chenzi menembak lebih dulu, apakah kamu memperhatikan api dari sisi lain? Kata Black Hawk, Wu Chenzi belum kembali ke halaman suci, api ini saat ini tidak terlihat, kata Xiu Tao. Bukankah Wu Chenzi dikirim ke penyerang hari ini? Black Hawk bertanya. Mata kanan Xiu Tao sedikit menyipit, dan cahaya dingin muncul di matanya.
Sejauh menyangkut aura yang memancar dari mereka, saya tidak yakin apakah itu ada hubungannya dengan Wu Chenzi. Xiu Tao berkata dengan dingin, saya tidak bertemu Wu Chenzi selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu status kultivasinya saat ini. Dan mengirim seseorang untuk menyerang Gioping Jupiter, metode ini, terlalu langsung, tidak mirip dengan gaya Wu Chenzi dalam melakukan sesuatu. Tidak bisakah kamu bertanya pada Wu Chenzi saja? Black Hawk dimulai. Xiu Tao mengangkat alisnya dan berkata, tentu saja kamu boleh bertanya, tapi dia mungkin tidak menjawabku dengan serius. Kenapa? Hubunganmu selalu sangat baik, kata Black Hawk. Xiu Tao tersenyum, menatap Black Hawk, dan berkata, saat Fu Han terbunuh, saya tidak membantu. Wu Chenzi harus mengingatnya di dalam hatinya. Black Hawk terdiam, tak satu pun orang tua di kantong ilahi yang memiliki lampu hemat bahan bakar. Xiu Tao berkata pelan, sekarang, di permukaan, ia masih bisa mempertahankan penampilan sebuah grup. Ketika saatnya tiba ketika energi spiritual pulih, mungkin Anda dapat melihatnya masing-masing. Wajah asli lelaki tua itu. Dia di sini. Pada saat ini, Black Hawk tiba-tiba melihat ke depan dan berkata. Xiu Tao mengangkat matanya untuk melihat ke depan, dengan senyuman tipis di wajahnya. Memanggil, Fang Yu jatuh dari langit dan jatuh di samping Xiu Tao. Menunggu lama sekali, kata Xiu Tao. Fang Yu sedikit mengernyit, menatap elang hitam di bahu Xiu Tao, dan berkata, kecerdasanmu cukup cepat. Saudara Fang datang menemui saya dengan agresif, tentu saja saya harus bersiap terlebih dahulu. Xiu Tao tersenyum. Oh, jadi, tahukah kamu kenapa aku datang kepadamu? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Xiu Tao mengangguk, dan berkata dengan tenang, Biro Guishan mengalami serangan, kamu curiga aku mengirim seseorang untuk melakukannya, jadi kamu datang ke sini. Aku tidak secara langsung meragukanmu. Fang Yu tersenyum, saya hanya ingin datang dan menanyakan beberapa pertanyaan. Apa lagi yang perlu kamu tanyakan? Xiu Tao berkata sambil tersenyum, sekarang pengumpulan langit telah menjadi bawahanmu, kamu dapat memahami semua informasi di dunia dengan satu tangan. Selain itu, Kong Bu saat ini bertugas di bawahmu. Dia juga harus memberitahumu banyak rahasia. Dengan bantuan ini, bagaimana? Mungkin saudara Fang masih ragu. Kata-kata Xiu Tao sangat sulit. Melihat penampilanmu, kamu sepertinya telah membunuh Fu Han bagiku, dan kamu tidak terlalu senang memasukkan Piping Heaven ke dalam sakumu. Fang Yu berkata, jadi, masalah hari ini adalah dalangmu di balik layar. Sangat mungkin. Xiu Tao tersenyum dan berkata, jika ini aku, apa yang dapat kamu lakukan? Begitu ucapan ini keluar, suasana langsung menjadi mencekam. Di mata kanan Xiu Tao, ada cahaya dingin. Senyuman di wajahnya bahkan lebih provokatif. Fang Yu juga tersenyum tipis dan mengangkat tangan kirinya. Pada saat ini, aura keseluruhan pribadi Xiu Tao menjadi berbeda. Terutama elang hitam di bahunya, bulu-bulu di tubuhnya terangkat semua, dan nafasnya tersengal-sengal. Detik berikutnya, tangan kiri Fang Yu mendarat di bahu Xiu Tao dan menepuknya dengan lembut. Ekspresi wajah Xiu Tao tidak berubah, tapi nafas di tubuhnya tiba-tiba kembali. Jangan gugup, aku benar-benar tidak merepotkanmu hari ini, aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Fang Yu berkata, misalnya, apakah Li Yuan adalah orang dalam pesona ilahi Anda? Senyuman di wajah Xiu Tao menghilang, dan dia berkata, jika kamu ingin aku menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kamu bisa, bergabunglah dulu dengan reuni Tuhan kita. Apakah ada persyaratan untuk bergabung dengan Senyin-mu? Fang Yu bertanya, ya, kamu perlu memasang kutukan darah. Xiu Tao berkata sambil tersenyum dingin menatap Fang Yu. Lupakan, tapi kamu belum menjawab pertanyaanku. Fang Yu mengangkat alisnya. Xiu Tao berhenti berbicara, dan senyuman di wajahnya menghilang sepenuhnya, digantikan oleh wajah dingin. Nafas dalam dirinya meningkat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Retak, tanah di bawah kakiku pada awalnya tidak bisa menahan, dan banyak retakan muncul. Benar-benar, Fang Yu bertanya, singkirkan tanganmu, kata Xiu Tao dingin. Di saat yang sama, bahu kirinya bergetar. Ledakan, kekuatan mengerikan akan meledak. Seluruh bangunan di kaki Xiu Tao runtuh saat ini. Dan Fang Yu terpesona oleh kekuatan besar ini. Benar saja, itu adalah basis budidaya masa kesengsaraan. Fang Yu menunjukkan senyuman sambil terbang mundur. Sudah lama sekali, dia tidak melawan seorang kultivator sejati selama masa kesengsaraan.
Memanggil. Di tengah asap dan debu, sosok Xiu Tao terbang di langit. Taktik bodoh. Tubuh Xiu Tao diselimuti cahaya biru muda, dan tangannya terlipat di udara. Di mana Fang Yu berada, kekuatan besar yang menghancurkan dunia tiba-tiba muncul. Kekuatan ini langsung menelan Fang Yu. Boom! Tanah dengan radius ratusan meter runtuh. Pegunungan di sekitarnya juga meledak karena kekuatan ledakannya. Ini adalah kekuatan satu pukulan, yang menghancurkan radius ratusan meter ke tanah. Xiu Tao berdiri di udara, berdiri dengan tangan di tangannya, memandangi tanah yang runtuh di bawah. Awalnya, Xiu Tao tidak ingin bekerja dengan Fang Yu hari ini. Perkiraannya tentang kekuatan Fang Yu ada di sekitar alam Mahayana. Saat bertarung melawan lawan setingkat ini, dia harus menggunakan 70% atau 80% kekuatannya. Terutama di saat-saat yang mengancam jiwa, Fang Yu akan melakukan serangan balik gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang serangan balik fana tingkat Mahayana yang kuat. Hampir tidak mungkin untuk menghindari cedera. Sekali terluka, keuntungannya tidak sebanding. Bagaimanapun, auranya akan segera pulih, dan jalan menuju keabadian akan segera terbuka kembali. Pada titik waktu kritis ini, Haftao tidak ingin terjadi kecelakaan. Namun kata-kata Fang Yu dan sikapnya yang tak kenal takut membuatnya tidak senang. Terutama, Fang Yu bahkan berani meletakkan tangannya di bahunya. Dia belum pernah menghadapi provokasi seperti itu selama bertahun-tahun. Kali ini, dia benar-benar marah. Bagi pria kuat setingkatnya, martabat dan wajah adalah yang paling penting. Karena kamu harus membuatku kesal, maka aku akan membiarkanmu merasakan rasa ketakutan, kata Xiu Tao. Aku tidak menyangka kamu akan mudah marah. Suara Fang Yu terdengar, sosok yang bersinar dengan cahaya keemasan bangkit dari tanah yang runtuh dan mencapai tingkat yang sama dengan Xiu Tao. Saat ini, keduanya saling berhadapan dan berdiri di udara. Dari sudut pandang Fang Yu, Anda dapat melihat Xiu Tao pada saat ini. Di belakangnya, gambar virtual besar berwarna cian yang bersinar samar. Meskipun gambar virtual ini tembus cahaya, namun dapat terlihat dengan jelas. Ia meletakkan tangannya di dada, juga menutup mata kirinya, hanya satu mata kanannya yang terbuka. Dan mata kanan ini menatap lurus ke arah Fang Yu. Asal dan hukum, ini adalah sesuatu yang hanya dapat dipadatkan ketika basis budidaya berada di atas masa kesusahan. Keberadaan sumber dharma setara dengan dewa lainnya. Banyak beku yang fokus pada pengembangan bentuk aslinya, dan kekuatan bentuk tersebut bahkan melebihi kekuatan dewa. Terlalu serius untuk melepaskan metode aslinya begitu kamu muncul. Fang Yu memandang Xiu Tao dan berkata sambil tersenyum. Karena setelah hari ini, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Xiu Tao berkata dengan dingin. Oke, Fang Yu menggerakkan otot dan tulangnya sedikit, dan berkata, saya sudah lama tidak bertarung melawan biksu yang melewati masa kesengsaraan, dan itu terjadi sekarang. Ketika keduanya berbicara, dunia berubah warna. Di dalam awalnya langit cerah, sejumlah besar awan gelap tiba-tiba muncul dan dengan cepat mengembun bersama. Tanah dalam jarak beberapa kilometer dari Fang Yu langsung menjadi redup, seperti malam gelap turun. Tapi tidak ada kilat di awan. Jangan kamu melepaskan wujud aslinya. Tanya Xiu Tao sambil menatap Fang Yu. Fang Yu tertegun sejenak, dan berkata tanpa daya, aku ditusuk kesakitan olehmu. Saya tidak memiliki bentuk aslinya. Xiu Zhen menyipitkan mata kanannya dan tidak berkata apa-apa. Saya sedang dalam masa pemurnian Qi, tidak bisakah Anda mengetahuinya? Kata Fang Yu sambil menggoyangkan bahunya. Jika Anda berada di dalam periode pemurnian Qi, maka aku abadi. Xiu Tao mendengus, mengangkat tangan kanannya, dan berkata, keyakinanmu hanya akan membuatmu mati tak berharga. Guntur, Xiu Tao memegang tangan kanannya dalam bentuk cakar. Boom, awalnya tenang, tapi awan gelap suram, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak seketika. Guntur bukan hanya sepotong kecil awan gelap, tetapi awan gelap dengan radius beberapa kilometer menembakkan kekuatan guntur dan kilat. Semburan kekuatan ini cukup untuk mengguncang dunia. Retak, tanah di bawahnya dipantulkan oleh guntur dan kilat dengan semburan cahaya putih. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap langit yang penuh guntur, dan bergumam pada dirinya sendiri, hari-hari melintasi malapetaka ini tidak jauh berbeda dengan masa lalu. Akhirnya menarik, dengan bakatmu, ketika Chengxian Avenue dibuka, bukan berarti tidak ada kesempatan untuk melangkah di jalan. Xiu Tao menjabat tangan kanannya sedikit,
pupil mata kanannya memantulkan cahaya listrik, dan berkata perlahan, tapi kamu harus memprovokasi saya, hancurkan kesempatanmu untuk menjadi peri. Tapi aku selalu baik, tapi aku bisa membiarkanmu merasakan rasa guntur sebelum kamu mati. Begitu suara itu turun, Xiu Tao mengepalkan tangan kanannya. Ledakan, guntur, yang menutupi beberapa kilometer di udara, tiba-tiba berkumpul menuju pusat. Sinar guntur seperti tornado yang mengandung kekuatan tertinggi muncul di atas kepala Fang Yu. Beberapa makhluk kecil di tanah, tanaman kecil, ratusan meter jauhnya, tapi juga terpengaruh oleh kekuatan guntur, seketika berubah menjadi abu. Guntur ini juga bisa dilihat di kota yang jaraknya puluhan kilometer. Ya Tuhan, tontonan apa ini? Banyak orang berjalan ke jendela satu demi satu, melihat pancaran petir besar di kejauhan. Menjatuhkan. Zhen Xiu menekan tangan kanannya dengan ringan. Boom! Guntur mengerikan yang berkumpul di atas kepala tiba-tiba menghantam. Kecepatan guntur hampir mustahil untuk dihindari. Tapi Fang Yu tidak bermaksud menghindarinya. Dia mengepalkan tinjunya, dan ada cahaya keemasan menyilaukan di tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan naga dan burung phoenix, yang berada dalam kondisi stabil di tubuhnya, tiba-tiba meningkat. Ledakan. Detik berikutnya, petir mengerikan di tubuh Fang Yu. Boom! Lapisan tanah runtuh. Bahkan Dewa Xiu Tao juga mundur, dan mengembunkan penutup pelindung untuk memblokir kekuatan yang tersisa. Dalam guntur dan kilat, energi pemusnahan dihasilkan secara alami. Benda-benda yang langsung tersambar petir, bahkan tanah, berubah menjadi molekul yang lebih kecil. Dari sudut pandang luas, pemandangan ini sungguh menakjubkan. Tanah runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan menyebar secara ekstrim. Pegunungan dan lereng di sekitarnya runtuh. Gempa bumi jelas dapat dirasakan di wilayah perkotaan yang jaraknya puluhan kilometer. Melihat asap dan debu yang mengepul, menyaksikan keramaian yang ramai, akhirnya menyadari bahaya akan datang. Saya tidak merasa aman meskipun saya berada sangat jauh. Banyak orang segera lari ke bawah dan melarikan diri. Kekuatan guntur berlangsung setengah menit penuh. Tanah di bawahnya telah runtuh hingga magma terlihat. Xiu Tao berdiri di udara, matanya terkejut. Karena, dia masih bisa merasakan nafas Fang Yu. Di bawah pemboman guntur tingkat seperti itu, napas Fang Yu tidak turun setengah poin, melainkan menjadi lebih kuat. Memanggil, cahaya keemasan yang kuat muncul di depan Xiu Tao. Xiu Tao menyipitkan mata sedikit dan memukul dengan kedua tangannya. Sumber-sumber di belakangnya tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya. Ledakan, kekuatan kuat milik masa kesengsaraan meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu mengangkat matanya dan melambaikan tangan kanannya ke depan. Ledakan, kekuatan dahsyat yang meledak itu dipatahkan oleh tepukan satu tangannya. Wajah Xiu Tao sedikit berubah, dan dia meneriakkan taktik. Memanggil, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Fang Yu menoleh dan melihat ke arah kiri. Benar saja, Xiu Tao muncul ke arah ini, 100 meter jauhnya. Fang Yu melancarkan pukulan ke arah lokasi Xiu Tao. Cincin halus di tangan kanan bersinar dengan cahaya yang kuat. Retakan, kekosongan di depannya pecah seperti kaca. Wajah Xiu Tao berubah 100 meter jauhnya. Ledakan, detik berikutnya, suara keras muncul dari lokasinya. Namun saat itu, tubuhnya kembali kabur. Tuhan berjalan tanpa bayangan. Wajah Fang Yu dingin, dan dia melintas ke kanan. Kecepatannya sangat cepat. Hampir saat Xiudo muncul, dia sudah sampai di depan Xiudo. Ledakan, tinju kanan Fang Yu mengenai wajah Xiu Tao. Yu Lingjue, Xiu Tao mengatakan metodenya sambil mengangkat tangannya. Sebelum tinju Fang Yu mengenainya, ada segel samar di bagian depan wajahnya. Ledakan, pukulan Fang Yu mengenai Fei Yin. Segel itu bergetar hebat dan dengan cepat runtuh. Meski kekuatan pukulannya berkurang setengahnya, Haf Tao masih mengalami pukulan keras dan terjatuh. Fang Yu segera mengikuti. Jika Anda ingin bertarung dengan para biksu di masa kesengsaraan, Anda tidak bisa memberi lawan kesempatan untuk bernapas. Karena kecepatan para beku di masa kesengsaraan dalam merapal mantra jauh melebihi kecepatan para beku di alam lain. Selama mereka diberi sedikit ruang untuk bernapas, mereka akan menghindar atau melarikan diri, dengan begitu banyak pilihan. Saat itu, Fang Yu dan penatua tertinggi Istana Xian, Hong Yin di puncak masa kesengsaraan, menghabiskan banyak upaya untuk bertarung satu sama lain. Saat itu, Hong Yin juga bertekad untuk mati,
dan ingin membunuh Fang Yu dan menyelamatkan Istana Api Ungu sebelum dia melawan Fang Yu sampai mati. Kalau tidak, jika dia ingin melarikan diri, Fang Yu akan kesulitan menghentikannya. Tentu saja, Xiu Tao di depannya hanya berada di tengah-tengah alam Mahayana, atau basis budidaya di periode selanjutnya, jadi kekuatannya secara alami jauh lebih sedikit daripada Hong Yin. Faktanya, Fang Yu tidak menaruh perhatian pada Xiu Tao. Satu-satunya hal yang membuat dia penasaran adalah berapa banyak pukulan yang bisa ditahan oleh Xiu Tao sebagai biksu Mahayana di era ini. Ledakan, tubuh Fang Yu menembus langit, membuat ledakan sonik. Xiu Tao mengangkat tangannya ke udara, memadatkan taktiknya. Kekuatan suci tidak terbatas. Teriak Hueta. Bentuk asli di belakangnya, dua telapak tangan disatukan membentuk segel segitiga. Fang Yu bergegas ke tubuh Xiu Tao. Namun tanda segitiga yang dibentuk oleh tangan Faxiang tiba-tiba meledak dengan kekuatan tertinggi. Ledakan, difusi bukaan. Fang Yu melipat tangannya di depan dada untuk menahan pukulan itu. Mahakarya Jingwang di atas tubuh gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu. Dia tidak mundur selangkah pun. Melihat pemandangan ini, wajah Xiu Tao berubah drastis. Pada saat ini, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan meraih kaki kiri Xiu Tao. Brengsek, dengan ledakan teriakan, Xiu Tao menyerang Fang Yu dengan telapak tangan kanannya. Dama asli di belakangnya melakukan tindakan yang sama. Energi panas menerkam wajahnya. Fang Yu tidak bersembunyi, meraih kaki kanan Xiu Tao, dan tiba-tiba terangkat, tubuhnya terbang ke atas pada saat bersamaan. Di bawah kekuatan luar biasa Fang Yu, tubuh Xiu Tao kehilangan keseimbangan. Dia dan kekuatannya meledak dari arah yang meledak di tempat lain. Boom! Tanah di kejauhan meledak dengan keras dan asap ada di mana-mana. Saat ini, tubuh Xiu Tao dibawa secara paksa oleh Fang Yu ke posisi 800 meter di udara tanpa terkendali. Biarkan aku melihat seberapa mampu tulang lamamu. Fang Yu tersenyum dingin, mengendurkan tangannya, dan malah mengendalikan bahu Xiu Tao. Wajah Xiu Tao berubah drastis, dan dia meneriakkan taktik. Namun detik berikutnya, dia merasakan kekuatan besar datang dari bahunya. Tubuhnya tak terkendali, dan menukik ke tanah dengan kecepatan luar biasa. Pertemuan semacam ini juga menyebabkan Xiu Tao diinterupsi secara paksa sebelum dia selesai melafalkan hukum. Selama pendaratan cepat, dia tidak bisa menggunakan trik sulap sama sekali. Kekuatan Fang Yu terlalu tirani. Pada saat ini, Xiu Tao akhirnya merasakan kepanikan. Dia berkultivasi ke alam Mahayana, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia bertemu lawan seperti Fang Yu dan menghadapi metode serangan yang tidak masuk akal. Memanggil, Fang Yu mengambil Xiu Tao, seperti meteor yang menembus langit. 2 detik kemudian, meteor itu jatuh ke tanah. Boom! Tanah langsung hancur, bergetar hebat. Asap ada di mana-mana, dan puing-puing berceceran. Fang Yu menekan bahu Xiu Tao dengan erat, mendorongnya jauh ke bawah tanah. Xiu Tao mengertakkan gigi dan meraung di tenggorokannya. Cahaya cian samar muncul di tubuhnya untuk mengurangi kerusakan fisik. Di saat yang sama, dia masih berusaha melepaskan diri dari belenggu Fang Yu. Kekuatan Fang Yu terlalu tirani. Akibatnya, hanya ada sedikit pilihan untuk pitch. Boom! Xiu Tao masih menghantam tanah. Kamu masih bisa melepaskan energi sebenarnya sebagai pertahanan. Cukup bagus. Fang Yu memperhatikan cahaya hijau di tubuh Xiu Tao dan berkata, begitu suara itu turun, Fang Yu berhenti menekan Xiu Tao. Xiu Tao sangat gembira dan hendak merapal mantranya. Namun saat ini, dia merasa lebih ringan. Fang Yu melemparkannya ke depannya, mendorong lutut kanannya ke atas. Wajah Xiu Tao berubah drastis, dan dia segera menggunakan kinya. Namun saat ini, Shen Fa belum sempat tampil. Hanya bisa menahan pukulan ini dengan keras. Xiu Tao mengatupkan giginya, memegang tangannya di depan perutnya, memadatkan perisai energi sejati. Lutut kanan Fang Yu menghantam perisai tangan Xiu Tao yang membuat marah. Ledakan, perisai itu langsung terbuka. Retakan, Xiu Tao menerima pukulan keras di kedua lengannya, mendengus menyakitkan, dan terbang ke atas. Di bawah tanah Fang Yu, melihat Xiu Tao terbang ke atas, dia mengangkat telapak tangan kanannya. Ledakan, sinar cahaya keemasan yang mengandung energi menyebalkan berintensitas tinggi meledak ke udara menuju Xiu Tao. Hu Tao di langit merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari ledakan itu, dan wajahnya terkejut. Tulang lengannya patah, dan dia tidak punya waktu untuk merapal mantranya dengan cepat.
Tapi jika kamu tidak menghindar, pukulan ini pasti akan melukai dia yang tidak berdaya. Dalam hal ini, dia harus mati di tangan Fang Yu. Di antara lampu listrik dan batu api, berkas cahaya keemasan telah meledak di depannya. Xiu Tao membuka lebar mata kanannya, matanya takjub. Tepat pada saat kritis ini, wow, bayangan hitam muncul, menghalangi Xie Luan. Itu adalah elang hitam. Black Hawk saat ini tidak lagi seperti dulu. Ukurannya bertambah lebih dari 10 kali lipat, dan penampilannya tidak lagi seperti elang. Boom! Sinar cahaya keemasan menghantam sayap belakang elang hitam. Bodoh! Elang hitam itu gemetar, dan mengeluarkan teriakan yang menyakitkan dan memekakkan telinga dari langit. Bahkan Xie Tao, yang terhalang di belakang, merasakan kekuatan datang. Segera, cahayanya menghilang. Elang hitam mengepakkan sayapnya, dan sehelai bulu hitam besar jatuh darinya. Tapi di saat yang sama, terlihat jelas bahwa bulu-bulu baru sedang tumbuh. Meskipun bulunya berwarna hitam legam, bulunya bersinar dengan cahaya metalik dan tampak seperti baju besi. Petik 2 titik. Terima kasih, kata Xiu Tao sambil melihat ke arah Black Hawk di depannya. Xiu Tao, kamu sudah gila. Mata Black Hawk sangat tajam, dan cahaya biru yang kuat muncul saat ini, dan dia berkata. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Xiu Tao berubah, dia menundukkan kepalanya dan mengangkat tangannya. Saat ini, kedua lengannya gemetar tak terkendali. Mata Xiu Tao berkabut, dan dia mengatakan taktiknya. Semburan cahaya putih langsung muncul di luka kedua lengannya. Segera, tulang bagian dalam pulih sepenuhnya. Xiu Tao mengangkat kepalanya, melihat ke arah elang hitam di depannya, dan berkata, menunjukkan tubuh aslinya saat ini. Petik 2. Jika aku tidak menunjukkan tubuh asliku, kamu akan lebih bernasib buruk, kata Black Hawk. Xiu Tao tampak stagnan. Makhluk macam apa ini? Saat ini, suara Fang Yu datang dari depan. Xiu Tao mengangkat matanya dan menatap Fang Yu, matanya sedingin es. Fang Yu tidak peduli dengan niat membunuh Xiu Tao, tetapi fokus mengamati makhluk besar di depan Xiu Tao. Warnanya gelap, dengan 2 pasang cakar, dan cakarnya juga berwarna gelap, bersinar dengan cahaya metalik. Sayap di punggung, tidak seperti burung pada umumnya, memiliki tepi dan sudut yang tajam serta kerangka yang besar. Dan kepalanya, adalah hal yang paling dipedulikan Fang Yu. Matanya bersinar dengan cahaya biru, dan ada sudut terangkat di atas kepalanya, mirip dengan unicorn. Dan mulutnya yang lancip tidak menonjol, tapi 2 janggut hitam tipis di sekitar mulutnya, menarik perhatian. Makhluk ini diciptakan oleh elang hitam yang pernah berhenti di bahunya sebelumnya. Fang Yu mengerutkan kening, berpikir. Pada saat ini, makhluk di depan mengepakkan sayapnya dan perlahan mendarat di kaki Xiu Tao. Berdiri di belakang makhluk ini, Xiu Tao memandang Fang Yu, seperti pembunuh. Saya akui, saya meremehkan Anda sebelumnya. Xiu Tao berkata dengan dingin. Fang Yu mengangguk dan berkata, jadi. Xiu Tao menyipitkan mata kanannya, matanya menjadi serak, dan suaranya menjadi serak, berkata, jadi, mulai sekarang, aku akan menggunakan yang terbaik. Kamu, tidak ada kesempatan untuk mendekatiku lagi. Begitu suara itu turun, makhluk di bawah kaki Xiu Tao tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan sangat cepat. Dengan kepakan sayap, tekanan udara di sekitarnya turun tiba-tiba. Aliran udara berputar, membentuk tornado. Dalam beberapa detik, tornado besar muncul di hadapannya. Menghubungkan awan di atas dan di bawah tanah, panjangnya menembus langit dan bumi. Tornado ini berdiri secara horizontal di antara Fang Yu dan Xiu Tao. Xiu Tao berdiri di belakang makhluk gelap itu dengan mata dingin. Pada saat ini, sayap makhluk di bawah kaki mereka tiba-tiba berhenti berputar. Bulu-bulu di tubuhnya, seperti anak panah yang tajam, terbang menuju tornado di depan. Bulu masuk ke dalam tornado dan segera menjadi bagian dari tornado. Tak lama kemudian, warna tornado ini berubah menjadi hitam pekat. Bulu-bulu di dalamnya berputar dengan kecepatan tinggi, dan nafas yang dahsyat datang. Sekarang tornado ini benar-benar merupakan penggiling daging super. Apapun yang terjebak dalam tornado akan hancur dalam sekejap. Bodoh. Setelah sejumlah besar bulu memasuki tornado, makhluk di bawah kaki Xiu Tao membuka mulut mereka dan mengeluarkan tangisan yang sangat tajam. Di saat yang sama, matanya bersinar. Wow, Fang Yu segera merasakan tornado di depannya memiliki hisapan yang mengerikan. Segala sesuatu dalam jarak 1 kilometer terbang menuju tornado. Kerikil,
tanah, dan bahkan sehelai daun, semuanya berubah menjadi sampah saat menyentuh pinggiran tornado. Pengisapan ini begitu kuat sehingga tekanan udara di seluruh ruangan hampir runtuh. Fang Yu sedang menuju ke arah tornado tanpa terkendali. Pergi dengan. Saat ini, Hu Tao berteriak. Ledakan. Saat berikutnya, tornado bergerak. Saat Fang Yu perlahan mendekati tornado, tornado itu melaju menuju Fang Yu dengan kecepatan lebih cepat. Semakin dekat jaraknya, semakin besar daya isapnya. Di saat yang sama, saya bisa merasakan teror dan kekuatan destruktif yang terkandung dalam angin puting beliung ini. Tubuh Fang Yu berkedip dengan cahaya keemasan, energi sejatinya meledak, dan dia dengan paksa mundur. Tapi ini tidak terlalu efisien. Energi marah Fang Yu hilang seperti banjir yang melanda bank gelombang www.novelringan.com gelombang tetapi kecepatannya tidak lebih cepat dari tornado. Boom! Tornado itu dengan cepat mendekati Fang Yu. Fang Yu berpikir sejenak, mengangkat telapak tangan kanannya dan mengarahkan ke arah tornado di depan. Telapak tangan tiran. Ki yang keras menyembur keluar dari telapak tangan kanan. Zen Ki meledak tepat di pinggiran tornado. Ledakan. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh angin puting beliung bergetar dan bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Namun tetap tidak hancur, dan dengan cepat kembali ke bentuk aslinya. Pada saat ini, Fang Yu telah menggunakan serangan balik dari telapak tangan yang mendominasi untuk menarik jarak tertentu dari tornado. Boom! Tornado itu menyerbu menuju Fang Yu lagi. Kali ini, Fang Yu mengangkat telapak tangannya. Telapak tangan dominasi ganda. Saya tidak tahu apakah itu bisa digunakan. Fang Yu berkata dalam hatinya. Teknik Tyrant Palm sederhana dan kasar, yaitu mengeluarkan sebagian besar energi sebenarnya dari tubuh dalam waktu yang sangat singkat, dan memampatkannya. Rata-rata biksu, tidak peduli seberapa tinggi basis budidayanya, akan merasakan momen kehancuran setelah menggunakan telapak tangan. Fang Yu menggunakan telapak tangan yang mendominasi dengan mudah. Tapi dengan dua telapak tangan sekaligus, dia juga mencobanya untuk pertama kalinya. Jika energi sebenarnya dievakuasi pada satu waktu, meskipun ada aliran pasokan dari belakang, hal itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh kultivator. Manfaatkan saja kesempatan ini untuk melihat seberapa banyak energi sejati yang dapat dilepaskan dalam satu waktu. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bernyanyi. Ledakan, Zen Ki yang agung terkondensasi di telapak tangan Fang Yu. Pada saat ini, seperti tornado lain dengan ukuran yang sama muncul, ruangan berguncang. Di kejauhan, Xiu Tao merasakan kemarahan yang mengerikan keluar dari tubuh Fang Yu, dan wajahnya segera berubah.